Adegan malam dibuka dengan Jongmin terbaring di tempat tidur. Saat dia bersiap untuk tidur, dia memanggil Si-yun, memberitahunya bahwa sudah larut dan mereka berdua sebaiknya beristirahat. Si-yun terbaring di sampingnya memeluknya dengan erat. Dia bersikap ceria saat dia menyebutkan bahwa mereka tidak memiliki rencana untuk hari berikutnya dan bertanya apakah mereka bisa menikmati sedikit waktu ekstra bersama. Jongmin terkejut dan bertanya-tanya apakah dia tidak memiliki pekerjaan keesokan harinya. Dia menjawab dengan percaya diri bahwa dia tidak. Dia menggenggam tempat tidur dengan kedua tangan dan mengangkat dirinya di atasnya, bersikeras bahwa mereka bisa begadang dan bersenang-senang selama mereka masih memiliki kesempatan. Jongmin menatapnya dengan pipi yang memerah hangat. Dia tidak bisa menyembunyikan senyumnya saat melihatnya melayang di atasnya, dan dia dengan lembut menyebutkan bahwa dia jarang terlihat lelah. Sehun tertawa saat dia menyandarkan kepalanya di dadanya, masih memeluknya dengan kedua lengan. Dia mencium lembut lehernya dan mengeluarkan desahan rendah gelombang emosi yang tiba-tiba membuat Jongmin kehilangan kendali napasnya dan dia mulai mendesah saat perasaan itu menguasainya. Zion mengalihkan perhatiannya ke bibirnya, tidak bisa menahan diri. Dia membungkuk dan membiarkan bibirnya menyentuh bibirnya hingga mereka terbenam dalam ciuman panjang yang dalam emosi mereka semakin sulit untuk ditahan dan sebelum lama, mereka berdua sepenuhnya terjerat dalam keintiman mereka. Jongmin bergetar saat momen itu semakin dalam, dan suaranya pecah menjadi desahan lembut. Seon merasakan gelombang kepuasan. Saat dia melihatnya, meresponsnya senyum lembut melintas di wajahnya. Saat dia mengakui betapa baiknya perasaan itu, dia kemudian berhenti sejenak dan bertanya, apakah dia ingin melanjutkan atau beristirahat jika dia merasa lelah. Jongmin ragu, sebagian dari dirinya ingin berhenti. Tetapi momen itu terlalu menyenangkan untuk dia tolak. Dia akhirnya memberitahunya untuk melakukan apapun yang dia inginkan. Mendengar ini, Si-yun bergerak lebih dekat lagi, menutup jarak kecil di antara mereka. Saat malam berlanjut, pagi mendekat, tetapi mereka berdua tidur jauh melewati waktu biasa mereka, terbungkus dalam kenyamanan satu sama lain. Cerita berpindah dengan mulus ke bagian lain kota, di mana Taehyung duduk sendirian di sebuah restoran menikmati makanannya. Dengan tenang, sebuah televisi di latar belakang menayangkan berita hiburan hari itu. Siaran memperkenalkan cerita selebriti berikutnya, mengumumkan bahwa aktor Si-yun dalam balutan hitam telah dengan cepat menjadi salah satu nama paling populer di industri ini. Penyebutan nama Si-yun menarik perhatian Taeyang ke layar laporan itu, terus memuji akting Si-yun dan kasih sayang publik yang sering ia tunjukkan kepada istrinya. Karena citra penuh kasih ini, ia telah menjadi favorit di kalangan penggemar. Siaran itu menambahkan bahwa pemirsa sangat ingin melihat bagaimana karirnya akan berkembang dari titik ini ke depan. Nada ceria laporan itu mengganggu Taeyang. Ia bertanya-tanya apakah ia telah salah menilai Si-yun. Mungkin Si-yun tidak semenakutkan yang ia kira, namun ia mengingatkan dirinya sendiri bahwa mungkin sulit bagi seseorang seperti Si-yun untuk mengungkapkan sifat aslinya. Terlintas dalam pikirannya bahwa banyak selebriti menjalani kehidupan ganda, dan Si-yun bisa jadi salah satunya. Ia terus makan. Sementara pikiran-pikiran ini berputar di kepalanya, teleponnya berdering tepat saat ia mengangkat suapan berikutnya. Panggilan itu berasal dari Huizong. Ia menjawab dan menyapanya. Tetapi Huizong segera bertanya, apakah Si-yun sudah sampai di rumah dengan selamat? Atau jika ia sudah dalam perjalanan. Frasa itu membingungkan Taehyung, yang bertanya apa maksudnya Huizong, kemudian meminta tahu di mana Taehyung berada. Pada saat itu Taehyung menjawab bahwa ia sedang makan di sebuah restoran. Jawaban itu membuat Huizong berteriak begitu keras, sehingga suara itu mengejutkan Taehyung. Dan beberapa pelanggan di sekitarnya Huizong menjelaskan bahwa Siwon memiliki sesi pembacaan naskah untuk acara baru hari itu, dan bertanya apakah Taehyung lupa untuk memberitahunya. Kesadaran itu menghantam Taehyung dengan keras. Ia panik sambil mencoba menjelaskan bahwa ia pikir jadwal ditetapkan untuk hari Selasa. Ia dengan cepat memeriksa tanggal dan melihat kesalahannya. Kejutan itu membuatnya berteriak di dalam restoran. Dengan volume yang cukup untuk menarik perhatian, ia meninggalkan makanannya yang belum selesai, meninggalkan uang di meja, dan berlari keluar dari restoran tanpa membuang waktu lagi. Sementara itu, Seoyeon dan Jongmin masih tertidur terbungkus dalam kehangatan pagi yang terlambat. Telepon di meja samping tempat tidur mulai berdering lagi dan lagi. Tetapi Seoyeon tetap tertidur lelap, sama sekali tidak menyadari Jongmin. Bagaimanapun perlahan membuka matanya karena suara yang terus-menerus. Ia mendorong Sehun dan memberitahunya bahwa seseorang sedang menelponnya. Ia merengek bahwa ia terlalu mengantuk dan tidak akan menjawab. Deringan terus berlanjut sampai Jongmin mendorong dirinya untuk bangkit. Masih setengah tertidur dan meraih telepon. ID penelepon menunjukkan nama Taehyung. Ia menatap layar selama beberapa saat, menyadari siapa itu, dan kemudian melirik Sehun berpikir bahwa ia tidak. Biasanya kesulitan bangun di pagi hari, kelelahan dari malam sebelumnya pasti sudah mempengaruhi dirinya sejak telepon terus berdering. Dia memutuskan untuk menjawabnya sendiri. Dia percaya semua orang kemungkinan sudah tahu tentang pernikahan mereka sekarang. Jadi dia mengangkat telepon dengan santai dan menyapa penelepon. Di sisi lain, Taehyung masih berlari dengan napas tersengal dan cemas. Mendengar suara wanita membuatnya terhenti dan bertanya-tanya,
Apakah dia telah mendial nomor yang salah? Kebingungannya mengejutkan Jongmin yang tiba-tiba menyadari. Dia tidak tahu tentang pernikahannya dengan Seoyeon. Dia menjelaskan siapa dirinya, dan bertanya apakah dia ingat padanya mendengar namanya membuat Taehyung terkejut. Potongan-potongan akhirnya terhubung di pikirannya, dan dia menyadari bahwa dia sedang berbicara dengan istri Siwon. Dia meminta konfirmasi, dan dia dengan tenang memberitahunya bahwa dia benar. Taehyung kemudian memeriksa, apakah semuanya baik-baik saja. Dia meyakinkannya bahwa semuanya baik-baik saja. Sambil merespons, dia berpikir dalam hati bahwa insiden masa lalu masih membebani dirinya. Taehyung menyebutkan bahwa sudah lama sejak mereka bertemu, dan dalam ingatannya mereka hanya pernah bertemu sekali. Jungkook kemudian berbagi bahwa Sehun telah memberitahunya tentang menawarkan Taehyung posisi manajer barunya. Informasi itu semakin mengejutkan Taehyung. Dia tidak bisa percaya. Siwon telah membicarakan dirinya dengan istrinya begitu terbuka. Jongmin melanjutkan dengan mengatakan bahwa Siwon merasa benar-benar menyesal tentang semua yang terjadi sebelumnya. Terutama karena itu juga mempengaruhi dirinya. Pengingat itu mengembalikan Taehyung ke tujuan awalnya. Dia tiba-tiba bertanya apa yang sedang dilakukan Si Yun saat itu. Jongmin menjawab bahwa dia masih tidur. Itulah sebabnya dia yang menjawab telepon. Kepanikan kembali muncul dalam suara Taehyung saat dia menjelaskan seluruh situasi. Tentang sesi pembacaan naskah dan ketidakhadiran Si Yun, kejutan melanda Jongmin saat dia mendengarkan. Berita itu sangat mengejutkannya sehingga dia mengeluarkan teriakan tajam. Ledakan mendadak itu membangunkan Siwon. Dia duduk dan menatapnya dengan bingung, bertanya-tanya mengapa dia berteriak dengan begitu intens. Saat pagi, akhirnya berubah menjadi kekacauan. Adegan berikutnya berpindah ke studio, di mana Si Yang menunggu di luar. Dengan semakin kesal, Seun dan manajernya Taehyung masih belum tiba. Dan keterlambatan mereka membuat emosinya semakin meningkat. Setelah menunggu lama, Seun dan Taehyung akhirnya sampai di studio. Keduanya terengah-engah karena terburu-buru. Melihat mereka memberi Huizong sedikit kelegaan, tetapi pemandangan Taehyung terutama memicu kemarahannya. Dia berbalik ke arah Si Yun dengan frustrasi yang meningkat dan mengingatkan bahwa pembacaan naskah telah dijadwalkan di lokasi, menambahkan bahwa Si Yun seharusnya mampir ke salon kecantikan dalam perjalanannya. Seun yang masih kelelahan mengakui dalam hati bahwa dia bahkan belum mandi. Huizong kemudian mengalihkan tatapannya ke Taehyung yang segera merasa gugup di bawah tatapan marah itu. Huizong memperingatkannya bahwa mereka akan berbicara nanti. Dan Taehyung menyadari bahwa dia dalam masalah serius. Seun mengalihkan perhatiannya sebentar dengan memeriksa wajahnya melalui kamera ponselnya, dan bersikeras bahwa dia terlihat sempurna tanpa mengunjungi salon. Kata-katanya hanya mendorong Huizong untuk menariknya masuk dengan telinga bersikeras bahwa tidak ada waktu untuk dibuang, dan mereka perlu memberitahu sutradara bahwa dia telah tiba. Si Yun mengerang kesakitan saat dia ditarik melintasi studio. Sutradara menyapanya dengan pengingat tajam bahwa dia adalah orang terakhir yang tiba. Berjam-jam kerja membuat Si Yun kelelahan. Setelah pembacaan naskah berakhir, kelompok itu saling berterima kasih. Saat meninggalkan ruangan, Si Yun mengakui bahwa dia lapar. Sutradara memuji penampilan semua orang. Saat mereka melangkah keluar, di belakang Si Yun, Taehyung mengikuti dengan kepala menunduk. Di luar pintu studio, Huseong menunggu saat Taehyung mencoba melewatinya. Husong menangkap pergelangan tangannya dan memberinya tatapan yang mengganggu. Bersikeras bahwa mereka perlu berbicara. Ketakutan mengencangkan di dada Taehyung. Sehun memperhatikan ini dan ikut campur memanggil Huseong dengan nama, dan menyarankan agar mereka semua pergi makan bersama, karena dia sangat lapar. Huseong menerima ide itu. Ketiga mereka menuju restoran dan makan bersama, bersyukur kepada Tuhan untuk makanan. Setelah menyelesaikan makan malam mereka, Huseong bersiap untuk memberi ceramah kepada Taehyung lagi, tetapi Si Yun cepat-cepat menyela, mengklaim bahwa dia sangat perlu menggunakan toilet dan tidak bisa menahannya. Dia menarik Taehyung dan membawanya pergi, meninggalkan manajer bingung tentang mengapa dia dibawa bersamanya. Si Yun hanya mengingatkannya bahwa dia adalah manajernya. Taehyung masih tidak mengerti niatnya, tetapi jeda ke toilet membantunya melarikan diri dari teguran lain. Setelah mereka kembali, kelompok itu meninggalkan restoran. Di luar, Huizong memanggil Taehyung lagi, siap untuk melanjutkan percakapan, tetapi Siwon mengganggu untuk kedua kalinya. Dengan menyarankan mereka semua untuk makan, serut gangguan itu berhasil lagi. Ketika kesempatan berikutnya muncul, Huizong mencoba sekali lagi untuk menarik Taehyung ke samping, tetapi Sehun mengganggu untuk ketiga kalinya dengan menunjukkan pilihan pakaian di ponselnya, dan meminta pendapat Huizong mengatakan bahwa dia perlu membeli pakaian baru. Taehyung terkejut dengan seberapa banyak Sehun melindunginya tanpa penjelasan pada malam hari. Heo yang masih muda merasa lelah setelah menghabiskan seluruh hari bersamanya. Mengucapkan selamat tinggal dan pulang setelah dia pergi. Si Yun meyakinkan Taehyung bahwa Heoyong tidak pernah marah lebih dari 1 hari, dan memberitahunya untuk tidak khawatir. Taehyung yang masih gelisah bertanya apakah Si Yun marah padanya. Si Yun tersenyum dan berkata, orang-orang kadang membuat kesalahan, dan itu bukan masalah besar. Respons lembut itu mengejutkan Taehyung, dan dia memperhatikan betapa lelahnya Si Yun
setelah hari yang panjang. Sehun menjelaskan bahwa dia juga harus pulang, tetapi Taehyung bersikeras untuk mengantarnya dan memberitahunya untuk masuk ke mobil saat mereka berkendara. Taehyung merenungkan hari itu dan menyadari bahwa dia telah membuat kesalahan besar dengan melupakan jadwal. Dia juga memperhatikan bahwa Sehun tidak pernah menyebutnya sekalipun, dan dia bertanya-tanya apakah mungkin Sehun tidak semenakutkan yang dia kira. Sebelumnya versi Sehun ini tampak jauh lebih santai. Saat dia mengemudi Siyun menelepon Jongmin dan berbicara padanya dengan penuh kasih dan memberitahunya bahwa dia dalam perjalanan pulang dan baik-baik saja, dia berjanji akan segera pulang dan mengakhiri panggilan. Mendengar ini Taehyung bertanya, bagaimana kabar Jongmin, dan menyebutkan bahwa dia mendengar beberapa hal darinya sebelumnya. Sehun menjawab bahwa Jongmin juga menanyakan tentangnya dan menawarkan untuk mampir bersamanya agar dia bisa melihatnya. Dia menambahkan bahwa tidak masalah jika Taehyung sibuk. Taehyung menolak dengan lembut sambil berkata, mungkin lain kali, dan bersikeras bahwa Sehun perlu istirahat sekarang. Dia berterima kasih kepada Sehun atas semua bantuan yang dia berikan hari ini. Dan rasa syukur itu mencerahkan ekspresi lelah Sehun. Taehyung juga memberitahunya bahwa dia bisa berbicara secara informal, karena dia lebih muda. Saran itu memicu sesuatu yang ceria dalam diri Sehun yang bergerak sedikit lebih dekat dan memberitahunya, dia akan berbicara secara informal hanya jika Taehyung melakukannya terlebih dahulu. Taehyung ragu mengingatkan bahwa Sehun lebih tua, tetapi Sehun bersikeras agar dia memanggilnya Hyung. Taehyung akhirnya setuju dan mengatakannya. Dia merenung dalam diam. Mungkin permintaan maaf. Sehun sebelumnya tulus adegan beralih ke Jungmin, yang telah pergi ke sebuah restoran. Dia melihat Eunji dan Sora di sana, dan terkejut melihat mereka. Sora menyapanya, dan menjelaskan bahwa dia dan Eunji sedang berbelanja pakaian. Jungmin bertanya tentang Juyeon, dan Sora mengatakan bahwa dia akan tiba sedikit lebih lambat. Mereka berkumpul di sekitar meja, dan mulai memesan berbagai hidangan, termasuk ayam goreng renyah. Tawa dan obrolan santai memenuhi ruang saat mereka menikmati malam bersama. Sora membagikan cerita dengan semangat yang besar, dan Jongmin mendengarkan dengan minat. Namun Yeonji merasa kesal, karena dia sudah mendengar cerita yang sama berkali-kali sebelumnya. Dia tetap diam, hanya karena Jongmin belum mendengarnya. Mereka memesan bir, dan Jungmin akhirnya minum jauh lebih banyak dari yang dia rencanakan. Bahkan setelah beberapa gelas, dia terus memanggil staf meminta bir lagi dan sebotol soju. Staf setuju dan membawa lebih banyak minuman. Eunji merasa tidak nyaman dan memperingatkan Jongmin bahwa dia minum terlalu banyak. Jongmin bersikeras bahwa itu tidak sebanyak itu. Sora menjadi kesal dan mempertanyakan mengapa. Eunji terus mencoba mengontrol seberapa banyak Jongmin minum. Dia bahkan menuangkan lebih banyak bir ke dalam gelas Jungmin dan mendorongnya untuk minum. Eunji mengamati dengan frustrasi dan mencoba lagi mengingatkan Jungmin apa yang biasanya dia lakukan. Saat mabuk menambahkan bahwa Seoyeon mungkin khawatir tentangnya. Jungmin yang memegang gelas dengan tangan yang goyah mengatakan bahwa dia tahu persis apa yang dia lakukan saat mabuk dan mengklaim bahwa itu baik-baik saja karena ini hanya sekali ini. Sora bertanya apa maksudnya dan Jongmin menjelaskan bahwa dia biasanya menangis dan bertanya di mana Seoyeon menjadi sedih dan emosional mendengar ini. Sora memutuskan mungkin mereka tidak perlu khawatir terlalu banyak. Eunji masih merasa tidak nyaman pada saat itu. Jo-young tiba dan mengejutkan Jongmin dengan menutup matanya dari belakang, meminta dia untuk menebak siapa itu. Jongmin yang sudah sangat mabuk mengeluh bahwa dia tidak bisa melihat Joyeon mengangkat tangannya, dan Jongmin mengenalinya dengan terkejut. Yeonji mengundang Juyeon untuk duduk, dan Juyeon menyapa semua orang dan berkomentar tentang seberapa banyak mereka sudah minum. Jongmin masih tersenyum, dengan mabuk mengundangnya untuk duduk di sampingnya yang membuat Sora kesal. Mempertanyakan di mana dia seharusnya duduk sekarang. Jongmin mengabaikannya, dan memberitahu Juyeon bahwa dia sudah banyak mendengar tentangnya. Sora akhirnya duduk di samping Yeonji. Yeonji kini khawatir tentang kondisi Jongmin, bertanya kepada Sora, apakah dia memiliki nomor Siyun. Sora mengatakan bahwa dia memilikinya, dan bertanya mengapa Yeonji menyuruhnya untuk segera menghubungi Siyun dan memintanya untuk menjemput Jongmin. Dora terkejut tetapi setuju dan mulai mencari nomor di ponselnya sambil berkomentar bahwa Seoyeon mungkin sudah merencanakan untuk menjemput Jongmin segera. Sementara itu, Yeonji semakin gugup, membayangkan bagaimana reaksi Seoyeon jika dia melihat Jongmin dalam keadaan ini. Jongmin yang tidak menyadari kekhawatiran mereka bercakap-cakap ceria dengan Juyeon, yang memujinya karena imut saat mabuk. Dia menawarkan untuk memesan lebih banyak camilan, dan bahkan menyarankan untuk mendapatkan sup panas. Jongmin tersipu, dan berpikir diam-diam betapa cantiknya Juyeon. Dia membandingkan kecantikannya dengan selebriti, dan bahkan dengan Siyun yang masih dia anggap menawan. Memikirkan Siyun tiba-tiba membuatnya dilanda kerinduan, dan dia bertanya-tanya apa yang mungkin dia lakukan sekarang dalam kebingungan mabuknya. Jungmin tiba-tiba condong ke depan dan mencium Juyeon, mengira dia mencium Siyun. Sora yang sedang berbicara dengan Siyun ditelepon pada saat itu berbalik dan terkejut dengan apa yang dilihatnya. Eunji juga terkejut
Ju-yeon tidak melawan dan Jung-min terus mencium dia sambil memegang wajahnya dengan kedua tangan, dan berulang kali membayangkan Seo-yeon saat dia perlahan membisikkan namanya. Kepanikan menyebar di meja Sora, tiba-tiba mengatakan bahwa Jung-min baru saja mencium Yo-eun. Seo-yeon yang masih ditelepon hanya mendengar bahwa seseorang mencium seseorang dan bertanya, siapa yang mencium siapa. Dora yang kewalahan berhasil menjelaskan bahwa Jung-min mencium Ju-yeon mendengar ini. Si-yun menjadi marah dan bingung. Dia masih di dalam mobil ketika panggilan berakhir. Adegan beralih ke pagi berikutnya. Di dalam kamar mereka, Si-yun berdiri diam, menatap Jong-min dengan kemarahan yang terlihat. Dia duduk di lantai ketakutan, mengetahui bahwa dia telah mengetahui semuanya yang dia lakukan saat mabuk. Dia menyadari bahwa dia tidak akan membiarkan ini berlalu dengan mudah. Sekarang setelah kebenaran terungkap, dan ketegangan antara mereka memenuhi ruangan saat adegan ditutup. Adegan berlanjut dari momen yang sama, di mana Julian memberitahu Jong-min untuk makan beberapa camilan. Jong-min yang masih mabuk menolak karena dia sudah kenyang. Ju-heon kemudian menawarkan sup padanya, tetapi Jong-min juga menolak itu. Dalam keadaan mabuknya, Jong-min sangat tersipu dan terus memandang Ju-heon dengan lembut. Dia menganggap Ju-heon sangat cantik, tetapi dengan cepat mengoreksi pikirannya, dengan berpikir bahwa Siwon adalah yang benar-benar tampan. Tetapi Jo-hyun juga seindah selebriti manapun di luar sana. Saat Siwon terlintas dalam pikirannya, Jong-min mulai merindukannya. Dalam kabut mabuknya dia menutup matanya dan bertanya-tanya apa yang mungkin dilakukan Seo-yeon saat itu. Ketika dia membuka matanya lagi, dia tiba-tiba melihat Seo-yeon duduk di tempat Jo-young sebelumnya. Dia terkejut sesaat, kemudian dia mulai melihat Seo-yeon di mana-mana, bahkan menggantikan teman-teman lainnya. Kebingungan melanda dirinya saat dia bertanya-tanya, mengapa ada begitu banyak Seo-yeon di sekelilingnya. Ketika dia melihat pelanggan restoran, dia melihat wajah Seo-yeon di sana, juga dikelilingi oleh gambarnya dari setiap arah. Jong-min terkejut dan sangat senang keesokan paginya. Matanya terbuka dan dia terbangun dalam kebingungan. Dia duduk di tempat tidur terkejut dengan situasi, melihatnya terbangun. Seo-yeon memberitahunya bahwa dia akhirnya membuka matanya. Jong-won menatapnya dengan terkejut, dia bertanya bagaimana perasaan perutnya. Begitu dia mendengar tentang perutnya, kebingungannya semakin bertambah. Dia meletakkan tangannya di perutnya, mencoba mengingat apa yang terjadi. Gelombang mual muncul, dan ingatan itu menghantamnya. Dia ingat betapa banyaknya dia minum malam sebelumnya. Dia bergumam bahwa perutnya terasa sangat kembung. Sehun memberitahunya bahwa dia telah membuatkan sup untuknya. Tetapi Jong-min menjelaskan bahwa jika dia makan apapun sekarang, itu akan keluar lagi. Melihatnya seperti ini membuat Sehun khawatir, jadi dia menyuruhnya untuk beristirahat sedikit lagi. Jong-min mendengarkan dan berbaring lagi. Saat dia beristirahat, dia mulai membayangkan segala sesuatu dari malam sebelumnya, terutama saat dia salah mengira Ju-hyun sebagai Si-yun dan menciumnya. Ju-hyun benar-benar terkejut oleh itu. Kemudian Jong-min ingat bagaimana Sora dan Eunji membantunya keluar dari restoran, karena dia bahkan tidak bisa berjalan dengan baik. Sora telah membentaknya untuk kembali ke akal sehatnya dan Eunji berteriak bahwa dia telah memperingatkannya untuk tidak minum terlalu banyak. Sora mengakui bahwa dia tidak menyadari bahwa keadaan akan menjadi seburuk ini, atau dia tidak akan membiarkan Jong-min minum sebanyak itu. Di luar, Seo-yeon telah menunggu dengan mobil. Sora tersenyum padanya. Dia memintanya untuk menjaga Jong-min dengan baik. Memikirkan semua ini, Jong-min merasa kewalahan. Dia tidak bisa mempercayai semua yang terjadi. Kembali ke masa kini, Sehun duduk tenang di sofa. Jong-min berlari ke arahnya. Dia memanggilnya dan dengan gugup bertanya, apakah dia melakukan kesalahan kemarin. Siwon terus menatapnya dengan diam. Ketenangannya memberitahunya bahwa dia pasti telah melakukan kesalahan, karena dia selalu menjadi sangat tenang setiap kali dia kesal, dan ketika dia masih tidak mengatakan apa-apa. Jong-min meraih tangannya dan menariknya ke samping. Seon menjadi bingung. Jong-min berlutut di lantai di depannya cemas dan bergetar. Dia mengakui. Dia ingat bagaimana dia memberitahunya untuk tidak minum terlalu banyak, tetapi dalam kegembiraan malam tadi, dia tidak menyadari kapan dia melewati batasnya. Dia menatapnya dengan ekspresi khawatir dan meminta maaf. Seon menatapnya dengan jelas terlihat kesal. Sebelum mendekat dan duduk di depannya, dia memberitahunya untuk bangkit, mengatakan bahwa lantai itu dingin. Jong-min mengharapkan dia berteriak padanya, tetapi perubahan nada yang tiba-tiba membuatnya terkejut. Sehun tersenyum dan memberitahu Jong-min bahwa dia tidak perlu khawatir. Dia tidak akan berteriak padanya. Dia hanya sedikit kecewa, karena dia percaya bahwa ciumannya seharusnya hanya miliknya. Mendengar ini membuat Jong-min bingung. Dia bertanya-tanya, apakah itu satu-satunya hal yang membuatnya kesal? Sebelum dia bisa berpikir lebih jauh, Sehun memegang wajahnya dengan kedua tangan dan menciumnya. Setelah menciumnya dengan baik, dia memberitahunya bahwa semuanya baik-baik saja. Sekarang Jong-min duduk di sana dalam keadaan terkejut saat dia meyakinkan dirinya dengan senyuman. Mengatakan setidaknya dia tidak menciumnya di bibir. Berdiri dan mengulurkan tangan, memintanya untuk bangkit juga. Jong-min tetap bingung dengan perilakunya. Bertanya-tanya apakah dia benar-benar kembali normal, dan apakah dia benar-benar tidak kesal. Keduanya bergerak untuk sarapan bersama. Jong-min terus berpikir sendiri. Bertanya-tanya apakah Seo-yeon hanya berpura-pura baik-baik saja setelah sarapan.
Mereka duduk bersama di sofa dan mulai berbicara. Dia mengamatinya dengan hati-hati dan terus berpikir bahwa dari apa yang bisa dia lihat, dia memang terlihat baik-baik saja. Cerita berpindah ke keduanya. Berbaring bersama di tempat tidur, kemudian Si Yun menggulir ponselnya sambil tersenyum. Melihatnya begitu ceria membuat Jung Min senang. Setelah sejenak dia membuka matanya dengan cemas dan berpikir bahwa dia belum pernah mencium seorang pria, dan itu hanya seorang teman. Jadi mungkin dia tidak terlalu keberatan. Dia mencoba menempatkan dirinya di posisinya, dan membayangkan bagaimana rasanya jika Sehun mabuk dan salah mengira orang lain sebagai dirinya, dan mencium mereka secara tidak sengaja. Pikiran bahwa itu adalah seorang wanita membuatnya ngeri, dan dia panik. Dia langsung berpikir bahwa dia juga tidak ingin dia mencium seorang pria, dan mulai merasa semakin kesal. Pikirannya berputar lagi, saat dia bertanya-tanya bagaimana dia bisa mabuk tanpa menanyakannya terlebih dahulu, dan aku bersumpah dia tidak akan pernah memaafkannya. Tertekan, dia duduk di tempat tidur. Si Yu memperhatikan kepanikannya dan menjadi bingung sedikit. Kemudian, Jong Min mengamatinya diam-diam dari kejauhan saat dia duduk di ruang makan. Menggunakan ponselnya, dia melihat betapa tenangnya dia dan berpikir dia berharap dia akan mengeluh atau menggerutu, seperti yang biasa dia lakukan, karena ketenangannya membuatnya merasa semakin bersalah. Akhirnya dia memanggilnya. Ketika dia melihat ke atas, dia tampak sedikit terkejut. Jong Min berjalan langsung ke arahnya. Dia bertanya, apakah dia lapar? Dan apakah dia harus memesan sesuatu untuknya? Alih-alih menjawab, dia duduk di pangkuannya, membuatnya semakin bingung dan tersipu. Dia mencoba mengatakan sesuatu, sementara dia mendengarkan dengan seksama. Wajahnya memerah saat dia mengakui bahwa dia hanya ingin duduk di pangkuannya. Telinganya menjadi merah terang karena malu. Si Yun terdiam terkejut dengan perilakunya, menyentuh wajahnya dengan lembut dan memberitahunya bahwa masih sedikit pagi untuk makan. Jong Min terkejut dengan ini, tetapi berada dekat dengannya menenangkannya. Sehun kemudian tersenyum dan tersipu sebelum bertanya apakah mereka harus bersenang-senang terlebih dahulu, meskipun hanya selama 1 jam atau setidaknya 30 menit. Kata-katanya mengejutkan Jung Min. Dia berteriak bahwa dia benar-benar seorang mesum. Dia bersikeras bahwa dia hanya duduk di pangkuannya dan tidak memikirkan hal-hal seperti itu. Sehun mengamati reaksinya yang bingung dan berpikir dalam hati, betapa lucunya dia hanya dengan sedikit sentuhan Jung Min meletakkan tangannya di wajahnya dan memanggilnya dengan lembut. Dia bereaksi seketika dan dia bersandar untuk menciumnya di bibir. Dipenuhi dengan emosi, dia memberitahunya bahwa dia mencintainya. Kata-katanya mengejutkannya sejenak, tetapi dia tersenyum dan mengucapkan terima kasih sambil memanggilnya sayang dan memberitahunya bahwa dia juga mencintainya. Dia mendekat dan mereka berdua berbaring bersama di sofa. Seon memeluknya erat-erat dan bertanya bagaimana dia bisa beruntung menikahi seseorang yang begitu menggemaskan. Pertanyaan itu mengejutkan Jong Min. Dia mengelusnya dengan lembut dan bertanya-tanya dalam hati, apakah dia akan marah jika ini terjadi di masa lalu? Di sisi lain, Sehun mengamatinya dan berpikir bahwa dia tidak mungkin tetap kesal pada seseorang yang begitu imut. Jong Min tersenyum bahagia sambil mengelusnya dan terus berpikir, rasanya seperti mimpi bisa hidup bersama seperti ini, berbagi momen-momen kecil, bahkan ketika dia cemberut. Dia bertanya-tanya lagi, apakah dia benar-benar baik-baik saja? Dia meyakinkan dirinya bahwa dia pasti baik-baik saja sekarang, dan merasa terharu dengan betapa bahagianya dia. Keesokan paginya, Ji Hyun duduk di dalam kafe, memikirkan ciuman dari hari sebelumnya. Cara Jung Min mencium dia membuatnya jelas. Jung Min tidak memikirkan dirinya saat melakukannya berada dengan seseorang seperti Si Yun. Berarti Jung Min seharusnya tidak mengambil risiko seperti itu. Sementara Ji Hyun terjebak dalam pikiran ini, dia melihat keluar jendela dan melihat Sora berjalan dengan seorang anak laki-laki. Anak laki-laki itu ternyata adalah Subin, dan Sora terlihat sangat bahagia bersamanya. Jion melangkah keluar dan memanggil Sora. Sora terkejut melihatnya. Jion bertanya apa yang dia lakukan di sana, dan Sora menjelaskan bahwa dia sedang berkencan. Soobin menyapa Juheon dan dia ragu sebelum menyapanya kembali. Juheon kemudian bertanya kepada Sora, apakah Soobin adalah pacarnya? Sora menggenggam tangan Soobin, memberikan senyuman manis dan mengonfirmasinya. Juheon memberitahu Sora untuk menikmati kencannya, dan mengatakan bahwa dia perlu pergi. Sora menjawab dengan sampai jumpa nanti. Setelah Juhyun pergi, Sora bertanya kepada Subin, apakah dia menganggap Juhyun imut? Subin setuju dan menambahkan bahwa semua teman Sora itu imut, seperti dirinya. Mendengar ini membuat Sora berpikir tentang bagaimana Subin dulu menyukai Jong Min. Dia menyadari bahwa dia mungkin secara tidak langsung menyebut Jong Min imut, dan rasa kesalnya semakin meningkat. Soobin menyadari kemarahannya dan bertanya dengan gugup apakah dia mengatakan sesuatu yang salah. Sora menjawab tajam bahwa dia bersikeras, bahwa dia tidak pernah mengatakan sesuatu yang salah. Untuk menenangkannya, Soobin menariknya ke dalam pelukan tiba-tiba. Sora terkejut dan bertanya mengapa dia melakukan itu. Dia menjelaskan bahwa dia hanya melihat Sora dan tidak tertarik pada orang lain. Ini meyakinkannya, dan dia mengatakan bahwa dia tahu itu dan hanya menggoda dia. Keduanya terus berjalan bersama narasi beralih ke kilas balik.
menunjukkan momen ketika Sora secara langsung meminta Subin untuk menjadi pacarnya. Proposal mendadaknya mengejutkannya. Dia mengingatkan bahwa ini adalah pertemuan pertama mereka dan bertanya, mengapa dia sudah mengatakan itu. Sora menjelaskan bahwa dia adalah tipe yang tepat untuknya. Dia bertanya tipe seperti apa itu, dan dia menyebutkan bahwa dia tinggi tampan, muda dan memiliki aura seperti anak anjing besar. Soobin menyadari bahwa dia menyukainya karena penampilannya. Dia meminum birnya dan berpikir dalam hati bahwa dia tidak jauh lebih baik. Karena dia juga menyukai Jongmin, karena penampilannya ketika mereka pertama kali bertemu dia merasa gelisah. Dia memikirkan betapa terkejutnya dia ketika pacar Sora muncul beberapa hari yang lalu. Dia merasa malu dan bertanya-tanya, apakah pria itu berasal dari dunia lain atau bahkan seorang selebriti. Terlena dalam pikirannya, dia tidak menyadari Sora memanggil namanya, sampai dia bertanya, apakah dia bahkan mendengarkan. Dia tersentak kembali dan memberitahunya bahwa tidak seharusnya tiba-tiba melompat ke dalam sebuah hubungan, terutama ketika dia tahu bahwa dia masih menyukai Jungmin. Sora berkata bahwa dia tahu. Dia mengakui bahwa Jungmin cantik dan sangat menarik, tetapi mengatakan orang-orang percaya. Cara terbaik untuk move on adalah dengan bersama orang lain. Dia mengisyaratkan ke arahnya saat mengatakannya. Soobin memberitahunya bahwa dia tidak akan bisa mengendalikan perasaannya, dan akan berakhir menyakitinya dengan putus. Kekesalannya semakin meningkat saat dia bertanya-tanya mengapa dia bersikap begitu melekat. Dia berpikir yang dia inginkan hanyalah menyelesaikan gelas birnya, dan pulang. Sora terdiam berpikir dan berkata bahwa dia mungkin benar. Dia menawarkan solusi dan memberitahunya bahwa dia butuh waktu untuk mengatur emosinya. Kata-katanya membuatnya bingung. Dia meminta nomor teleponnya dan menyarankan agar mereka berteman. Dia menjelaskan bahwa jika mereka berbicara selama beberapa hari dan dia merasa bisa move on, mereka bisa mencoba berkencan. Jika tidak, dia berjanji akan mundur sendiri. Soobin bertanya-tanya mengapa dia begitu gigih. Dia memutuskan lebih mudah untuk memberinya nomornya, agar dia bisa mengakhiri percakapan dan pulang. Dia menyerahkan nomornya dan kilas balik berakhir. Cerita beralih ke Sora yang duduk dengan Unji di sebuah kafe merasa cemas dan menyalahkan dirinya sendiri. Dia bertanya-tanya apa yang dia pikirkan ketika mendekati pangeran impiannya. Untuk pertama kalinya dalam 23 tahun hidupnya dan tiba-tiba melamarnya. Unji memberitahunya bahwa dia seharusnya tidak minum terlalu banyak bir, terutama ketika pria impiannya berdiri tepat di depannya. Sora berkata bahwa dia terlalu bersemangat. Unji mengingatkannya bahwa setidaknya dia mendapatkan nomornya dan bahwa dia telah menyelesaikan langkah pertama. Berarti, dia perlu memberikan yang terbaik di langkah-langkah berikutnya. Dia mengingatkan Sora bahwa ini adalah cinta sepihak, dan jika dia tidak mencoba, sekarang dia akan menyesal selamanya. Didorong oleh Sora, dia mengatakan bahwa dia akan bekerja keras dan memenangkan hatinya. Beberapa hari percakapan di antara mereka berlalu untuk kejutan Soobin menyadari. Berbicara dengan Sora lebih mudah daripada yang dia harapkan, dia menerima video lucu darinya. Menontonnya dan tertawa terbahak-bahak, dia berpikir bahwa Sora memiliki selera humor yang hebat. Narasi beralih ke pusat permainan di mana Subin bertanya kepada Sora, apakah dia nyaman? Dia meyakinkannya bahwa dia tidak keberatan bermain game. Dia dengan cepat menyadari bahwa Sora datang hanya untuknya, karena dia tidak pernah menunjukkan minat sebelumnya. Dia menonton Sora bermain dan terpesona oleh betapa baiknya dia. Dia mendukungnya di setiap pertandingan, dan bersama-sama mereka menang berulang kali terkesan. Soobin menggenggam tangannya, dan memintanya untuk membantunya naik peringkat, karena semua temannya bahkan lebih buruk dalam bermain game. Daripada dia, Sora tersipu dan berpura-pura berpikir sebelum mengatakan bahwa dia tidak melakukan apapun secara gratis. Dia meminta ramen sebagai imbalan untuk membantunya. Soobin setuju dan bertanya apakah dia ingin yang lain. Mereka bermain lebih banyak game dan kemudian pergi ke restoran untuk makan ramen. Mereka banyak berbicara. Subin mendapati dirinya benar-benar menikmati kebersamaannya. Dia berpikir menghabiskan waktu dengan Sora itu menyenangkan. Kemudian ketika dia tiba di kafe untuk bekerja, dia melihat Jongmin mendekatinya. Dia memanggilnya. Dan penampilannya yang tiba-tiba mengejutkannya. Dia tersipu dan dia bertanya mengapa dia terlihat terkejut. Dia mengatakan tidak ada apa-apa dan pergi saat dia kembali ke pekerjaannya. Setelah dia pergi, dia menekan tangan ke dadanya dan mencoba menenangkan dirinya. Kebingungan menguasainya saat dia bertanya-tanya apa yang harus dia lakukan sekarang. Adegan dibuka dengan Subin mengobrol dengan seorang teman yang percaya bahwa dia sedang membanggakan diri tentang popularitasnya. Subin mencoba membantahnya. Tetapi temannya terus menjelaskan bahwa dia tidak pernah didekati oleh seorang gadis dalam hidupnya dan akan berterima kasih jika seseorang tidak menolaknya begitu saja. Membaca ini Subin berpikir bahwa gadis-gadis tidak pernah memahami temannya
yang mungkin menjadi alasan mengapa tidak ada yang pernah mendekatinya. Temannya kemudian menyarankan bahwa jika dia tidak ingin menjalin hubungan dengan gadis yang dia temui, lebih baik untuk memutuskan hubungan dengannya. Kata-kata itu membuat Subin terhenti. Pesan lain menyusul memberitahunya bahwa menghabiskan begitu banyak waktu bersamanya akan memberikan harapan palsu dan bahwa dia sedang menggoda Sora. Ini membuat Subin berpikir lebih serius. Narasi berpindah ke kamar Sora, di mana kalender menunjukkan tanggal 11 November yang ditandai dengan sorotan cerah. Itu adalah hari Pepero, hari yang dirayakan dengan memberi dan menerima Pepero. Untuk mengekspresikan kasih sayang, Sora telah menunggu hari ini selama waktu yang lama. Dan sekarang setelah hari itu tiba, dia merasa bersemangat. Dia merasa semuanya berjalan baik dengan Subin. Belakangan ini, mereka telah menghabiskan banyak waktu bersama, hanya berdua, dan dia meyakinkan dirinya bahwa itu berarti dia benar-benar tertarik padanya. Bunji bersamanya di rumah membolak-balik beberapa buku. Untuk menemukan resep pembuatan coklat, Sora mulai menyiapkan coklat untuk Soobin. Dia melakukannya dengan percaya diri dan bahagia. Unji bertanya, mengapa dia fokus pada resep dari buku ketika lebih mudah mengikuti video online? Sora tersipu saat menjelaskan bahwa metode lama terasa lebih tulus, seolah-olah dia menaruh hatinya ke dalamnya. Unji mengerti dan membiarkannya melanjutkan. Sora tiba-tiba menjadi diam ketika Unji bertanya apa yang terjadi. Sora bertanya-tanya apakah memiliki luka kecil di tangannya. Akan membuat Soobin lebih sulit untuk menolaknya. Unji menjadi frustrasi, berpikir bahwa dia telah kehilangan akal sehatnya. Tetapi Sora dengan cepat mengatakan bahwa dia hanya bercanda. Unji kembali tenang, coklatnya berhasil, dan di momen berikutnya Sora tiba di lokasi, di mana dia berencana bertemu Soobin. Dia percaya bahwa dia tiba lebih awal. Kegembiraannya membuatnya terjaga semalaman. Dan sekarang dia membangun kepercayaan dirinya, berpikir bahwa dia akan mengungkapkan perasaannya hari ini, dan berharap mereka bahkan bisa menghabiskan Natal bersama. Soobin tiba dan memanggilnya. Dia memberitahu dirinya bahwa dia muncul pada waktu yang sempurna. Masih bersemangat, dia memberitahu dirinya bahwa dia akan mengatur segalanya hari ini. Dari mana mereka pergi, hingga apa yang mereka makan. Subin berterima kasih padanya dan dalam pikirannya, dia bersiap untuk membagikan apa yang ingin dia katakan. Mereka menghabiskan hari berjalan-jalan bersama. Mereka mengunjungi restoran dan kemudian toko parfum. Mereka menikmati waktu itu dan akhirnya mencapai tempat yang dikenal populer di kalangan pasangan. Sora merasa bahagia bergerak melalui kerumunan bersamanya. Subin terlihat lebih tenang, tetapi dia tidak menyadarinya. Seseorang hampir menabraknya, tetapi Subin menariknya dekat untuk mencegahnya terdorong. Kedekatan yang tiba-tiba membuat jantungnya berdegup kencang. Dia berterima kasih padanya dan melangkah mundur sambil tersipu. Dia mencoba untuk menggenggam tangannya, berharap dia mungkin menggenggamnya kembali, tetapi dia ragu dan menarik tangannya sebelum bisa menyentuhnya. Subin bertanya apakah mereka menuju arah yang benar. Dia menjawab dengan gugup. Mereka pergi ke restoran terkenal, dengan reservasi terbatas sambil mencicipi makanan. Sora menunjukkan betapa sulitnya mendapatkan meja. Soobin tetap diam dan menunduk. Merasa berat, dia berpikir tentang mengapa dia duduk di sana ketika dia datang untuk mengakhiri semuanya dengannya. Tetapi terus tertarik lagi, dia memperhatikan tas yang dibawa Sora sepanjang hari, dan bertanya tentangnya. Dia menjadi gugup dan mengatakan, tidak ada yang penting di dalamnya. Dia memutuskan akan menunjukkan apa itu setelah makan malam mereka. Setelah makan malam, mereka melangkah keluar. Sudah gelap. Sora merasa hari berlalu terlalu cepat, karena dia menikmati setiap momen bersamanya. Subin bertanya, apakah dia akan pulang sekarang? Dan bertanya tentang apartemennya Sora, menjelaskan dia tinggal tidak jauh. Dia bertanya-tanya, apakah meninggalkan seorang gadis sendirian larut malam itu benar? Mempertanyakan keputusannya sendiri saat berjalan bersamanya. Mengetahui dia awalnya datang ke sini untuk mengakhiri hubungan. Mereka akhirnya berjalan menuju gedung apartemennya Sora, semakin bahagia. Tetapi tetap memberitahunya bahwa dia tidak perlu mengantarnya. Soobin akhirnya mengatakan dia ingin memberitahunya sesuatu. Dia mengingatkan dirinya sendiri bahwa ini adalah alasan dia berjalan bersamanya. Sora tidak fokus pada kata-katanya, dan malah berterima kasih padanya karena telah menghabiskan hari bersamanya. Dia memberitahunya ini adalah pertama kalinya dia keluar dengan seorang anak laki-laki sendirian, dan sangat menikmatinya. Subin terkejut. Dia mengonfirmasi dia adalah yang pertama dalam hidupnya yang mengajaknya keluar seperti ini. Dia kemudian mengeluarkan tas berisi coklat yang telah dibawanya sepanjang hari dan memberikannya kepadanya sebagai hadiah. Dia menjelaskan bahwa dia membuatnya sendiri. Soobin terkejut bahwa dia membuat sesuatu untuknya. Dia membuka kotak itu, mengetahui dia suka makanan manis, dan bertanya mengapa dia menyiapkan hadiah untuknya. Sora menjelaskan ini adalah hari Pepero, meskipun coklatnya bukan Pepero. Soobin menyadari dia benar-benar lupa tentang hari itu, dan merasa bersalah karena bertemu dengannya seperti ini. Dia menenangkan dirinya, dan bersiap untuk berbicara. Dia memanggilnya dan meminta maaf. Sora menjadi bingung. Dia mengatakan dia datang hari ini untuk memberitahunya yang sebenarnya. Dia mengembalikan coklat itu,
dan menjelaskan dia tidak bisa menerimanya. Dia mengakui dia menikmati menghabiskan hari bersamanya, tetapi dia tidak bisa menerimanya secara romantis. Dia mengatakan bahwa dia tidak tahu bagaimana mengatakannya lebih awal dan hanya bisa meminta maaf sekarang. Dia mengharapkan dia akan marah atau bertanya mengapa dia setuju untuk bertemu pada hari ini. Mengapa mereka makan malam di tempat yang begitu bagus? Atau mengapa dia mengantarnya pulang? Atau apakah dia hanya bermain-main dengannya? Dia khawatir tidak akan punya jawaban jika dia mempertanyakannya. Sebaliknya, dia melihat Sora membeku sejenak sebelum memberinya senyuman kecil yang emosional. Dia berterima kasih padanya karena telah memberitahunya keterkejutannya meningkat saat dia menjelaskan. Dia memberikan segalanya yang dia bisa untuk membuat hubungan mereka berhasil. Jadi, dia tidak menyesal karena dia adalah orang yang mendekatinya terlebih dahulu. Dia mengatakan tidak ada yang salah darinya. Kemudian dia memberitahunya bahwa dia masih bersyukur karena ini hanya kali kedua dia menyukai seseorang. Soobin terkejut lagi, dia menjelaskan bahwa kali pertama adalah pacar temannya, dan itu lebih terasa seperti menjadi penggemar daripada yang lainnya. Dia percaya Soobin mungkin adalah cinta sejatinya. Yang pertama kata-katanya membuat Soobin merasa semakin buruk. Dia menolak untuk mengembalikan coklat itu dan bertanya, apakah dia bisa menerimanya. Setidaknya dari sudut pandang seorang teman, dia mengatakan bahwa dia tidak akan memaksanya. Dan coklat itu hanyalah ungkapan terima kasih, karena telah berusaha bersamanya. Selama beberapa hari terakhir, dia menerima hadiah itu, dan berterima kasih padanya sebelum pergi. Dia menyebutkan bahwa karena dia dan Jongmin bekerja di kafe yang sama, mereka mungkin akan bertemu lagi, jadi dia bertanya, apakah boleh menyapanya ketika itu terjadi? Melihatnya begitu ceria, dia setuju. Saat dia menuju gedung apartemennya Soobin, berpikir reaksi dia tidak seperti yang dia harapkan. Dia selalu percaya bahwa dia perlu dirawat karena sifatnya yang ceria dan energik. Tetapi dia menangani semuanya dengan kedewasaan yang mengejutkan. Dia menghilang ke dalam, dan dia memberitahu dirinya sendiri bahwa akhirnya sudah berakhir mulai besok. Dia merasa bisa hidup tanpa rasa bersalah. Sora menghabiskan pagi berikutnya dalam tangisan. Penolakannya dari malam sebelumnya membuat matanya merah dan Unji semakin kecewa. Saat dia melihatnya, dia merasa benar-benar kasihan pada Sora, dan bertanya, apakah dia sudah selesai menangis? Sora tidak menjawab, dan setelah sejenak, dia kembali menangis dengan kecil, tidak. Yang membuat Unji semakin khawatir, Sora menangis lebih keras. Sampai Unji mencoba menghiburnya, dan memberitahunya untuk berhenti, kemudian mengingatkannya bahwa ada banyak orang lain di luar sana. Sora mengingat penolakan semalam, dan mengakui bahwa dia percaya dia mungkin adalah pria paling menarik yang pernah dia libati dalam pikirannya. Dia memutar ulang betapa canggungnya. Dia merasa setelah ditolak dan bagaimana dia berpura-pura bersikap santai. Meskipun dia mungkin sudah melihatnya dengan jelas, dia terus berganti antara tertawa dan menangis melihat absurditas situasi itu. Yeonji mencoba menghiburnya dan mengingatkannya bahwa Soobin telah berkata, dia akan tetap berhubungan. Sora tidak bisa melihat bagaimana itu penting. Ketika dia tidak akan tetap dekat juga, Yeonji memberitahunya bahwa dia tidak bisa tahu itu dengan pasti. Tetapi Sora mempertanyakan lebih jauh sambil memeriksa ponselnya. Yeonji bertanya, apakah Sora ingin dia mengatur kencan buta dengan teman kuliah yang juga mencari seseorang. Sebutan tentang kencan buta membuat Sora merasa tidak nyaman. Dia merasa kencan buta terlalu dipaksakan, dan percaya bahwa bertemu seseorang secara alami jauh lebih menarik. Unji bersikeras bahwa pergi kencan buta masih lebih baik daripada tetap dalam keadaan menyedihkan ini. Pada saat itu, Eunji menyadari bahwa Jungmin telah mengganti foto profilnya. Sora menunjukkan bahwa dia telah mempertahankan yang default begitu lama. Keduanya terkejut melihat foto dekat Jungmin dengan Si Yun. Frustrasi Sora semakin meningkat, karena rasanya seperti siapapun yang dia suka. Akhirnya berakhir dengan Jongmin. Dia marah melihat betapa bahagianya Jongmin tampak, sambil mengabaikan perasaan orang lain. Unji menyebutkan bahwa dia telah mendengar Seoyeon sedang menjadi selebriti, namun keduanya masih terlihat dekat, tidak mampu menahan lebih banyak. Sora setuju untuk pergi kencan buta karena frustrasi. Unji terkejut melihat betapa cepatnya dia menerima setelah itu. Sora pergi ke kafe tempat Jongmin dan Soobin bekerja. Jongmin menyapanya dan menanyakan pesanannya, dan Sora meminta americano dingin, sementara Jongmin menyiapkannya. Soobin ragu setelah melihat Sora mengambil tempat duduknya. Masih menyukainya lebih dari yang ingin dia akui. Dia tidak ingin hubungan mereka menjadi canggung secara menyakitkan. Dalam pikirannya dia menerima bahwa jika persahabatan adalah yang mereka miliki, dia akan puas dengan itu. Pada malam hari Sora masih di kafe, dan berterima kasih kepada Soobin untuk minumannya. Soobin dengan gugup memberitahunya bahwa Jungkook telah pergi beberapa waktu yang lalu. Sora menjelaskan bahwa dia hanya ada untuk kopi, tidak melihat siapapun dia, kemudian menunjukkan betapa canggungnya dia terlihat, dan memberitahunya bahwa dia bisa dengan jelas melihat. Dia merasa gugup dan bertanya apa maksudnya. Tetapi dia mencatat bahwa dia menghindari kontak mata. Dia tersenyum, dan meyakinkannya bahwa itu baik-baik saja. Dan teringat bagaimana dia hanya menyarankan untuk pergi berkencan beberapa kali,
karena dia menyukai penampilannya. Dia menambahkan bahwa dia tidak terlalu merasa sakit hati atas penolakan itu, jadi dia tidak perlu merasa bersalah. Dia bahkan menyebutkan skor permainan yang turun secara signifikan. Soobin terkejut dan bertanya bagaimana dia tahu. Dia menggumam bahwa dia telah bermain dengan pengkhianat, yang menyebut diri mereka teman-temannya Dora menganggapnya lucu, lalu menawarkan untuk membantu. Subin terkejut, dia mau membantunya. Dia mengingatkan bahwa dia pernah mentraktirnya ramen, dan dia telah berjanji segera mereka berdua bermain game bersama melalui panggilan. Mereka memenangkan 7 dari 10 ronde, dan Subin semakin bahagia dengan setiap kemenangan. Ketika dia bertanya apakah dia benar-benar seorang gamer pro, dia tertawa dan berkata bahwa dia tidak bisa bermain sebaik itu. Ketika kesulitan meningkat, Subin menikmati setiap momen. Bertanya-tanya apakah dia pernah terhubung dengan seorang gadis secara alami seperti ini sebelumnya. Dia menyadari bahwa selama dia berbicara dengannya, dia tidak pernah merasa bosan. Beberapa hari kemudian, selama panggilan Sora mengetahui melalui Subin bahwa Siyun sedang menjadi selebriti, dia memberitahu Eunji bahwa dia sudah tahu dan merasa bahwa dengan wajah seperti itu, dia pasti akan menjadi aktor. Suatu hari nanti dia mengakui bahwa dia tidak pernah tahu apa yang telah dia lalui. Dia juga berkomentar betapa tampannya dia dan bagaimana obsesi John terhadapnya sekarang masuk akal. Dia mengaku mungkin dia juga akan kehilangan akal sehatnya karena wajah seperti itu, dan berpikir bahwa dia memiliki pesona yang menarik orang-orang. Dia selalu percaya bahwa dia terlihat lebih seperti aktor daripada seorang idola. Soobin tetap diam, yang membuat Sora bertanya-tanya, apakah dia pergi ke kamar mandi? Dia berkata bahwa dia tidak pergi, dan bahwa dia sedang mendengarkan. Dia setuju bahwa Siyun itu keren, tetapi di dalam hatinya dia bertanya-tanya, apakah dia menyukai setiap pria tampan yang dia temui? Ide itu membuatnya kesal. Kemudian Soobin duduk di sebuah restoran terlihat gelisah. Dia terus minum dan mempertanyakan mengapa semuanya mengganggunya begitu banyak. Setelah memeriksa ponselnya, dia melihat daftar panjang pesan yang telah dia kirim kepada Sora. Tanpa balasan, dia meyakinkan dirinya bahwa dia kemungkinan sedang menikmati waktu dengan teman-temannya, 2 temannya bersamanya. Dan ketika salah satu meminta minuman coklat, Soobin pergi untuk mengambilnya. Teman-temannya terkejut melihatnya melayani. Seseorang yang begitu rela meninggalkan restoran dan mencari Sora, dia akhirnya menemukannya dengan teman Eunji, yang dari kencan buta. Teman Eunji memuji Sora, mengatakan dia terlihat semakin imut setiap kali dia melihatnya, dan bahwa dia mengingatkannya pada seekor tupai. Sora tertawa, terbahak-bahak di belakangnya. Subin tiba-tiba muncul dan mengomentari kebetulan itu. Sora panik terkejut melihatnya. Dia cepat-cepat meraih tangan teman Yuji, dan bersikeras bahwa dia hanya keluar bersenang-senang, dan memberitahu Subin bahwa dia sedang bertemu teman. Dia menyeret kencannya pergi, tetapi Soobin segera menghentikannya. Mereka semua duduk bersama saat Soobin bergabung dengan mereka untuk minum. Sora menolak untuk mengangkat gelasnya dan Soobin terus mendesak sampai dia merasa kesal. Dia dengan ceria berterima kasih kepada teman Eunji karena membiarkannya ikut. Teman itu menyadari betapa dekatnya mereka berdua dan bertanya bagaimana mereka bertemu. Sora dengan cepat mengatakan bahwa mereka hanya teman dan baru saling mengenal sebentar. Dalam pikirannya, dia berharap Soobin tidak membuat segalanya semakin buruk. Soobin bertanya mengapa dia tidak membalas pesan-pesannya. Lalu dia menyebutkan karakter game baru yang segera dirilis, yang mengejutkan Sora, karena dia tidak tahu. Dia segera memeriksa. Dia memberinya coklat favoritnya, dan teman itu menyadari dia benar-benar diabaikan dalam dinamika mereka. Akhirnya dia pergi. Setelah dia pergi, Sora merasa frustrasi dan mengatakan bahwa seluruh situasi ini adalah bencana. Soobin tertawa mengatakan bahwa kencannya mungkin pergi karena dia kelelahan. Sora menyalahkan Soobin untuk segalanya. Dia khawatir tentang bagaimana dia akan menghadapi Eunji sekarang. Subin mengerti, lalu memberitahunya bahwa dia juga teman dari seorang teman, terlepas dari apapun yang terjadi di antara mereka. Ungkapan yang samar itu membuat Sora frustrasi. Dia menuntut agar dia berbicara dengan jelas dan berhenti mengganggu. Subin mengangkat suaranya dan mengatakan bahwa dia telah mengabaikan pesan-pesannya dan mempertanyakan apakah pria yang bersamanya itu bahkan teman yang nyata. Sora membalas dengan tajam, bertanya apa hubungannya semua ini dengan dirinya. Kata-katanya menghantamnya dengan keras. Soobin tiba-tiba mulai menangis. Sora terkejut melihatnya melalui air mata. Dia mengakui bahwa dia tahu dia sedang tidak tahu malu, tetapi tidak bisa menahan diri. Setelah melihatnya dengan orang lain, dia mengatakan bahwa dia membencinya dan meminta maaf karena menolak dia sebelumnya. Sebelum dia mengaku bahwa dia tidak yakin saat itu dan berpikir menahan diri adalah yang lebih aman. Dia berlutut di depannya, menghapus air matanya, sambil mengatakan bahwa dia tidak mengharapkan dia untuk mempercayainya sekarang, tetapi ingin memberitahunya bahwa dia ingin berkencan dengannya. Dia menyebut dirinya idiot. Sora bertanya-tanya, apakah dia mabuk? Dia kemudian mengakui bahwa merasa seperti ini sekarang terasa salah, yang hanya membuat Sora semakin marah. Dia menyuruhnya untuk berhenti mengoceh dan langsung ke intinya
Dia ingin tahu apa yang sebenarnya dia inginkan, dan merasa terganggu oleh pikiran. Tidak jelasnya dia bertanya, bagaimana dia bisa ragu sebelumnya. Namun mengklaim menyukainya sekarang, So Bin berkata bahwa dia memang menyukainya, dan bertanya, apakah dia mempercayainya. Dia memberitahunya bahwa itu tidak masalah. Apakah dia mempercayainya? Karena dia sedang mengoceh. Dia memberitahunya bahwa orang tidak perlu memiliki kepastian yang mendalam sebelum berkencan, dan bahwa hal-hal seperti itu hanya terjadi di film. Jika dia penasaran, mereka bisa berkencan dan melihat kemana itu mengarah. Jika tidak berhasil, mereka bisa mengakhiri, tidak perlu berpikir terlalu dalam. Dia menambahkan bahwa dia mungkin bahkan menyukainya lebih setelah mereka mulai berkencan. Ketegasan dia mengejutkan So Bin. Dia tidak pernah membayangkan dia berpikir seperti ini. Dia kemudian menggenggam tangannya dan memintanya untuk menjadi pacarnya. Dia berkata bahwa dia paling bersenang-senang saat bersamanya, dan tidak berpikir dia bisa hidup tanpanya. Dia meminta satu kesempatan lagi dan berjanji untuk membuatnya jatuh cinta padanya lagi. Sora mulai memerah dan serius mempertimbangkan untuk memberinya kesempatan. Dia setuju, Subin terkejut tetapi senang. Dia menawarkan untuk mengantarnya pulang. Saat berjalan, dia bertanya, apakah mereka akan bertemu lagi? Keesokan harinya dia menjawab dengan ragu, aku rasa, yang membuatnya tersenyum. Saat mereka berjalan, dia mendapat telepon, dan dengan cepat menolaknya. Sora bertanya, siapa yang terus menelepon? Dan dia berkata bahwa itu hanya panggilan spam. Dan dengan itu, hubungan baru Sora dan Subin dimulai dengan tenang. Setelah hubungan Subin dan Sora dimulai, fokus beralih ke Si-Yun yang menghabiskan waktunya di studio. Membaca naskahnya Taehyun tiba, dan memeriksa kemajuannya. Kemudian menjelaskan bahwa produksi akan difilmkan di luar negeri. Sehun bertanya, mengapa mereka tidak bisa menggunakan set saja? Karena teknologi sudah cukup maju, tetapi Taehyun mencatat bahwa pengambilan gambar di lokasi terlihat lebih realistis. Sehun bertanya, berapa lama dia perlu pergi? Dan mengetahui bahwa jadwal memerlukan waktu sekitar 2 minggu. Berita itu mengejutkannya, dan dia merasa rendah, karena berpikir proyek ini tidak akan berhasil untuknya. Dia pulang dan memberitahu Jongmin tentang proyek tersebut. Dan selama perjalanan 2 minggu itu, dia memperhatikan betapa lelahnya dia. Terlihat frustrasinya semakin meningkat, dan dia berharap bisa berhenti. Tetapi dia mengingatkan bahwa apartemen itu sudah mahal. Dengan gajinya jadi berhenti, bukanlah pilihan dia. Kemudian bertanya apakah dia tidak merasa sedikit sedih, karena tidak akan melihatnya selama 2 minggu. Dia terdiam jelas terpengaruh. Meskipun dia tidak bisa menghentikannya dari melakukan pekerjaannya melihatnya down sedikit, meningkatkan suasana hatinya, dan dia menariknya ke dalam pelukan sambil diam-diam bertanya, bagaimana mereka berdua akan menghadapi perpisahan malam tiba, dan mereka berbaring di tempat tidur bersama. Dia memeriksa apakah dia sudah mengemas semuanya dan mengingatkannya untuk tetap berhati-hati, membawa tisu dan tidak lupa charger serta earphone-nya. Dia setuju, dan keduanya terdiam. Dia menyebutkan bahwa dia akan terus meneleponnya dan dia menerima. Setelah jeda lagi, dia menyandarkan kepalanya di dada wanita itu mengejutkannya. Dia berkomentar betapa seringnya dia melakukan itu, dan dia mengakui bahwa dia menyukainya. Dia tidak mendorongnya menjauh. Jadi dia tetap dekat. Setelah beberapa saat, dia menjadi lebih manja membuatnya terkejut, dan dia bertanya apa yang dia lakukan. Dia menghindari pertanyaan itu, dan fokus pada aroma tubuhnya yang membuatnya menggoda dia. Karena berperilaku seperti anjing, dia merespons dengan bermain-main memanjat di atasnya, dan memberi isyarat bahwa perpisahan yang akan datang membuatnya ingin bertindak berani. Dia bereaksi dengan menarik telinganya, dan memperingatkannya dengan bercanda, mengejutkannya dengan komentar tajamnya. Pagi tiba lebih awal ketika alarmnya berbunyi pada pukul 4 Sonsul pagi. Dia segera mematikannya, dan stres memikirkan perjalanan tidak ingin pergi. Jongmin tidur di sampingnya. Memeluknya erat, dia melihatnya, dan berpikir betapa sulitnya untuk tetap jauh darinya selama 2 minggu saat dia bangkit. Dia melihat gaun malamnya, dan memutuskan untuk membawanya bersamanya, memegangnya dengan penuh kasih. Saat dia bergerak, dia panik dan menyelinap pergi sebelum dia terbangun. Dia akhirnya duduk, terbungkus selimut dan menyadari dia sudah pergi. Dia berkomentar bahwa dia seharusnya memanggilnya, dan dia tersenyum kembali padanya. Dia kemudian menawarkan untuk merapikan ruang tamu, dan dia setuju. Sebelum dia pergi, dia memeluknya, dan mengancam akan membuat masalah jika dia tidak sering menelepon. Dia menerima peringatannya, berpikir lagi tentang betapa menyakitkannya perpisahan itu. Lalu mengucapkan selamat tinggal, dia mendoakannya dan melihatnya pergi. Sebelum berbalik ke ruang tamu yang berantakan, dia memutuskan untuk minum kopi terlebih dahulu dan bersih-bersih nanti. Jam berlalu pertama, dia duduk sendirian menonton TV. Sementara itu, Si-Yun naik mobil dalam perjalanan ke bandara, menangis saat memikirkan dia. Taehyung mencoba menenangkannya, memberitahunya agar tidak berperilaku seperti anak-anak pada pukul 3 PM. Jungkook merasa bosan dan tertidur di sofa. Sehun mengantri untuk naik pesawatnya pada pukul 6 PM. Dia mempertimbangkan untuk memesan makanan sambil memeriksa ponselnya. Dan Sehun duduk di dekat jendela di pesawat. Terjebak dalam kenangan tentangnya pada pukul 10 PM, dia selesai makan,
tetapi masih belum membersihkan. Dia bertanya-tanya kapan dia akan melakukannya, dan akhirnya berpikir tentang Si-yun dengan sangat intens, sehingga dia membayangkan dia berdiri di depannya. Dalam pikirannya dia menggoda dia, karena merindukannya begitu banyak. Kemudian dengan santai mengumpulkan debu di ruangan dan memberitahunya untuk beristirahat, agar dia bisa menghemat energinya, untuk nanti dia tersentak dari lamunannya, dan bangkit dari sofa. Dengan diam-diam mengakui bahwa dia merindukannya sementara itu. Sehun tiba di akomodasinya setelah penerbangan yang panjang dan disuruh beristirahat di kamarnya. Dia menguap dan berpikir untuk menelponnya setelah selesai mandi. Pada saat itu teleponnya berdering membuatnya terkejut, karena dia masih belum membersihkan ruang tamu. Dia menjawab dengan gugup. Sehun bertanya apa yang dia lakukan, dan dia mengatakan bahwa dia sedang berbaring di sofa sambil mencatat kekacauan di sekelilingnya. Dia menyarankan agar mereka berbicara sebentar, karena dia ada pekerjaan keesokan harinya. Dia setuju dan bertanya tentang kedatangannya, tetapi dia mengabaikannya. Dan bertanya apakah dia sudah memikirkan tentangnya sepanjang hari. Dia mengakui bahwa dia sudah. Dan kemudian bertanya, apakah dia bisa tidur sendiri malam ini. Dia tidak yakin, dan mengatakan bahwa dia tidak terbiasa dengan tempat tidur di sana. Saat mereka berbicara, dia memegang gaun tidurnya dekat dan merasa nyaman dengan itu. Dia kemudian bertanya, apakah dia baru bangun? Dan dia terkejut. Dia bisa tahu, dia mengatakan suaranya terdengar serak. Dia khawatir suaranya terdengar aneh, tetapi dia meyakinkannya bahwa suaranya terdengar bagus. Dia kemudian mendengar suara samar dari ujung teleponnya, dan merasa bingung bertanya, apa yang dia lakukan. Dia hanya mengatakan bahwa dia sedang berbicara dengannya. Dia tiba-tiba teringat gaun tidurnya yang hilang, dan bertanya apakah dia melihatnya. Dia menjadi gugup dan mengklaim bahwa dia tidak tahu. Dia mengatakan bahwa dia pikir dia meninggalkannya di dekat situ, tetapi merasa aneh bahwa dia tidak dapat menemukannya. Sehun melihat gaun tidur di tangannya tetapi tetap diam. Hari di mana Sehun seharusnya pergi ke luar negeri tiba di kantor. Jungmin berjuang untuk fokus pada pekerjaannya. Rekan kerja lainnya datang dan menempatkan lebih banyak kertas di mejanya, memintanya untuk mengurusnya. Dan Jongmin tidak bisa menolak dia menerima pekerjaan tambahan tanpa banyak frustrasi, karena dia merasa menyelesaikan lebih awal tidak masalah, pulang lebih awal hanya akan membuatnya tidak ada yang bisa dilakukan ketika shiftnya berakhir dan dia bersiap untuk pulang. Dia melihat hujan deras di luar. Dia menjadi khawatir karena dia tidak membawa payung. Dia memeriksa ponselnya untuk melihat apakah ada toko serba ada di dekatnya, dan pikiran untuk mendengar suara Si-yun terlintas di benaknya, karena itu akan memberinya sedikit ketenangan. Dia meneleponnya, tetapi ponselnya dimatikan. Meninggalkannya hanya pilihan untuk meninggalkan pesan. Dia menjadi cemas, bertanya-tanya mengapa dia begitu sibuk sehingga mematikan ponselnya. Bingung dan tidak yakin harus berbuat apa. Dia menutupi kepalanya dengan tasnya dan berjalan pulang. Melalui hujan dia tiba dalam keadaan basah kuyup dan memutuskan untuk mandi. Setelah mencuci diri, dia melangkah ke ruang tamu yang kosong dan merasa sedih. Melihat kesunyian ruang itu, frustrasi menumpuk dan dia meledak, mengatakan bahwa dia telah memberitahunya untuk sukses hanya cukup untuk hidup yang layak. Tetapi dia malah pergi dan mendapatkan jackpot. Dia pindah ke sofa, dan terus mengeluh bahwa dia selalu mengerjakan sesuatu, atau yang lain setelah meluapkan. Dia perlahan-lahan tenang, dan sebuah pikiran dari malam sebelumnya kembali padanya. Dia ingat bagaimana Seoyeon mengatakan bahwa baunya paling kuat di pakaiannya, dan dia teringat bagaimana dia telah mencium mereka memikirkan hal itu. Dia berjalan, dan mengambil potongan terakhir pakaian yang dia kenakan tanpa mencucinya. Dia menatapnya untuk waktu yang lama, dan memarahi dirinya sendiri. Karena berperilaku seperti ini bersikeras bahwa dia tidak seperti dia. Aroma samar dari kain itu sampai padanya mengejutkannya. Dia membawanya lebih dekat dan menghirupnya. Mengenali bau Sehun, aroma itu membuatnya emosional, karena dia benar-benar menyukainya pada saat yang sama. Sehun dalam perjalanan pulang dari kerja. Sehari sebelumnya dia terkejut ketika pemotretan selesai lebih awal dari yang direncanakan. Dia segera bertanya pada Taehyung, apa yang akan terjadi dengan semua sisa waktu. Sebelum kembali ke Korea, Taehyung memberitahunya bahwa dia bisa menggunakan waktu itu untuk istirahat atau pergi berwisata, tetapi Suyun menolak kedua opsi tersebut dan bertanya, apakah ada penerbangan lebih awal yang tersedia. Dia ingin kembali secepat mungkin dan berhasil sampai di rumah lebih awal. Dia membayangkan betapa terkejutnya Jongmin melihatnya kembali. Sebelum waktunya dia memasukkan kata sandi, melangkah masuk dan memanggilnya tanpa ada respon. Dia mengira dia telah keluar, kemudian dia terhenti ketika dia melihat semua pakaiannya berserakan dengan acak di atas tempat tidur. Dan Jongmin tidur tepat di tengah-tengahnya. Dia berjalan lebih dekat dan menatapnya yang tertidur lelap. Terkejut oleh pemandangan itu, rasa malu melanda dirinya dan dia menutupi wajahnya. Pipinya memerah, suara kehadirannya membangunkan Jongmin. Dia membuka matanya. Dan begitu dia melihat ke atas, Si-yun memeluknya erat. Dia terkejut melihatnya memeluknya erat. Dia terkejut melihatnya begitu dekat, dan berjuang untuk percaya bahwa dia adalah Si-yun yang nyata, karena dia telah berhalusinasi tentangnya berkali-kali.
Selama ketidakhadirannya gugup, dia bertanya apakah dia benar-benar ada di sana. Dia mengonfirmasi tetapi tidak melepaskan pelukannya. Dia memintanya untuk berhenti sejenak, tetapi dia menolak untuk melepaskan dan mengakui bahwa dia seharusnya tidak melakukan ini. Kepada seseorang yang masih setengah tidur, namun dia sudah sangat putus asa. Dia meminta maaf berulang kali sambil bergerak lebih dekat. Dia terus melakukannya hingga dia tiba-tiba membeku terkejut, dan dia memperhatikan ekspresinya. Dia bertanya apakah dia ingin dia berhenti, tetapi dia meraih wajahnya dengan kedua tangan, dan mengingatkannya bahwa dia akan membunuhnya jika dia berhenti sekarang. Meskipun sedikit menyakitkan dia, menikmatinya, dia setuju, pelan dan terus melanjutkan. Setelah waktu yang lama mereka berdua berbagi momen intim bersama. Sebuah adegan bonus menunjukkan Jongmin kemudian memeriksa koper Si Yun. Dia menemukan gaun malamnya di dalam dan segera bertanya, apakah dia telah mencurinya? Si Yun yang sedang menyikat gigi mengalihkan wajahnya dan tetap diam. Dia mendekatinya dan menuntut untuk mengetahui apa yang telah dilakukannya dengan gaunnya. Karena gaunnya sudah sangat compang-camping. Seun terus menyikat gigi dengan tenang tanpa menjawab, dan Jongmin meninggikan suaranya dengan marah bersikeras, agar dia mengatakan sesuatu. Di adegan berikutnya, Ye Yak mendengarkan seorang pekerja kantor yang meminta maaf, dan memintanya untuk membuat salinan dokumen, karena dia harus pergi ke suatu tempat, dan tidak bisa menyelesaikan tugasnya. Jae Hyuk memberitahunya untuk bersantai, dan mengatakan bahwa dia akan menanganinya tanpa khawatir. Pekerja itu merasa lega dan berterima kasih padanya. Jae Hyuk kemudian mulai membuat salinan sementara dia bekerja. Seorang rekan lainnya mendekat dan mengundangnya untuk bergabung dengan semua orang untuk makan siang. Dia setuju dengan segera. Semua rekan-rekan pergi bersama sementara Jae Hyuk berjalan sedikit di belakang mereka. Matanya melirik ke sebuah restoran di samping di mana dia melihat Jongmin berdiri di konter. Dia segera mendekatinya dan memanggil namanya. Jongmin berbalik. Terkejut melihatnya setelah sekian lama. Dia bertanya mengapa dia ada di sana. Dia menjelaskan bahwa dia baru saja menemukan pekerjaan di dekat situ. Dia mengira dia pasti sedang istirahat makan siang dan dia mengonfirmasinya. Menyebutkan bahwa dia sedang makan siang dengan rekan-rekannya. Mendengar itu, dia memberitahunya bahwa dia harus kembali kepada mereka. Dari kejauhan rekan-rekannya memperhatikan keduanya berbicara dan mulai bergosip. Yakin bahwa Jongmin adalah pacar Jae-yul sebelum berpisah. Jongmin berkata bahwa mereka harus bertemu lagi dan berbicara dengan baik. Dia memeriksa apakah dia masih memiliki nomor yang sama. Dan dia berkata bahwa dia masih memilikinya. Dia memberitahunya bahwa dia akan mengirim pesan setelah dia bebas. Dan berjalan kembali ke rekan-rekannya. Jongmin mengucapkan selamat tinggal, tetapi begitu dia pergi, dia merasa pusing, seolah-olah indera insnya tidak berfungsi. Cerita beralih ke rumahnya, di mana dia duduk di sofa bertanya-tanya apakah dia harus memberitahu Si Yun tentang pertemuannya dengan Jae Hyuk. Dia bertanya-tanya apakah itu bahkan penting. Jika Jae Hyuk tidak tulus tentang ingin menemuinya nanti, tepat saat itu, sebuah notifikasi menyala di ponselnya. Jae Hyuk telah mengirim pesan menanyakan apakah mereka bisa bertemu di kafe yang sama. Akhir pekan itu, dia meletakkan ponsel dan mengingat bahwa pekerjaan Si Yun berakhir pada pukul 11 malam. Dan dia harus menjemputnya. Dia memutuskan bahwa dia akan membicarakannya dengan dia. Kemudian dia mengambil mobil ke tempat kerja Si Yun, sementara duduk di dalam dan mengoleskan lipstik. Dia bertanya-tanya apakah dia harus membahas masa lalunya dengan Yoyok dan mengamati reaksi Si Yun. Jika dia merasa tidak nyaman, dia berpikir seharusnya dia tidak bertemu dengan Yoyok. Pikirannya terputus ketika dia melihat Si Yun berjalan keluar dari studio, menuju mobil dan masuk dengan bersemangat karena dia tiba-tiba datang menjemputnya. Dia hanya berkata bahwa itu tidak merepotkan karena studio dekat. Saat mereka berkendara, Si Yun memperhatikan lipstik dan mengomentarinya. Jongmin mengabaikan obrolan kecil dan mulai membahas masa lalu. Tetapi dia memotongnya dengan sebuah komentar tentang bagaimana lipstiknya akan terhapus juga. Sambil tertawa keras pada leluconnya sendiri, dia merasa kesal dan berpikir betapa canggungnya terdengar. Dia meyakinkannya bahwa dia hanya bercanda dan menyuruhnya untuk tidak marah. Ketika dia bertanya apa yang ingin dia katakan sebelumnya, dia memutuskan bahwa dia tidak lagi peduli. Dia langsung memberitahunya bahwa dia telah bertemu Jae Hyuk. Hari ini, ekspresi Seon perlahan berubah. Dia bertanya, apakah Shihyok baik-baik saja? Dia mengatakan bahwa Shihyok terlihat baik dan telah menemukan pekerjaan di dekatnya. Ketika dia bertanya apakah Shihyok mengatakan apa-apa, dia menjelaskan bahwa mereka hanya saling menyapa secara singkat, karena dia akan pergi makan siang dengan rekan-rekannya. Tetapi dia ingin bertemu di kafe akhir pekan ini. Dia bertanya, apakah itu baik-baik saja baginya? Dia tetap diam, sehingga dia memanggil namanya lagi. Akhirnya bertanya apakah Jae Hyuk masih menyimpan dendam terhadapnya. Dia terkejut mendengar bahwa dia dengan tenang menambahkan bahwa itu akan merugikan baginya. Jika ada kontroversi tentang karakternya muncul kembali, dan dia tidak tahu apa yang akan dia lakukan jika sesuatu seperti itu terjadi. Jungkook mengingatkannya bahwa dia sudah meminta maaf kepada Jae Hyuk dan bahwa Jae Hyuk bukan tipe orang yang melakukan hal seperti itu. CEO Un tidak menjawab. Dia berpikir dalam hati bahwa sepertinya kedua pria itu telah menyelesaikan masalah mereka di masa lalu.
Dan jika ini adalah semua yang dia khawatirkan, mungkin dia khawatir untuk hal yang tidak perlu. Ketika dia bertanya apa maksudnya, dia menjelaskan bahwa dia dulu membencinya. Setiap kali dia bahkan berbicara dengan Jae-hyuk, dan itu bukan kecemburuan yang normal. Itu sangat ekstrem. Si-yun menjawab bahwa setidaknya, Ye Yeok tidak akan pernah merendahkan diri untuk mencoba sesuatu. Dengan wanita yang sudah menikah, dia setuju sambil tersenyum dan bahkan tertawa sedikit. Dia menyadari bahwa dia benar-benar telah berubah. Dia kemudian bertanya, apakah mereka harus berangkat? Dia tidak menjawab, dan dia menunggu sambil fokus pada jalan. Ketegangan terbangun di dalam dirinya, dan rasa kesal meningkat adegan berikutnya, berpindah ke Jongmin dan Jae-hyuk, yang bertemu di kafe di luar Si-yun. Berdiri tertutup menonton mereka dari jauh, dan berpikir bahwa dia tidak perlu khawatir tentang istrinya. Dia juga percaya bahwa Jae-hyuk bukan orang yang seperti itu. Dia mengingatkan dirinya sendiri bahwa masalahnya ada di dalam dirinya. Dia menutupi wajahnya sepenuhnya dan masuk ke kafe. Tinggi badannya menarik perhatian, segera mengejutkan para pelanggan. Orang-orang berbisik dan mencoba melihat wajahnya yang tertutup. Penampilannya membuat kerumunan penasaran, dan Jongmin menyadari perhatian yang beralih ke arahnya. Beberapa gadis mengira dia pasti seorang selebriti dan bercanda tentang seberapa banyak pria tampan yang mengunjungi kafe. Akhir-akhir ini, perhatian itu membuat Si-yun kesal, karena itu membuat Jongmin melihatnya. Yang berisiko terungkap baik Jongmin maupun Jae-hyuk. Menyadari bahwa pria yang tertutup itu adalah Si-yun, dan terkejut Jongmin menundukkan kepala dengan gugup. Jae-hyuk dengan tenang bertanya apakah itu suaminya dan Jongmin tidak bisa menjawab. Dia sudah tahu Si-yun akan melakukan sesuatu seperti ini, meskipun dia telah mempercayainya. Jongmin kemudian membawa Si-yun dan Jae-hyuk ke restoran lain, di mana kerumunan lebih sedikit. Dia sudah tahu ini adalah satu-satunya tempat di sekitar. Dengan lebih sedikit, orang dia bertanya kepada Jae-hyuk apakah dia ingin minum. Tetapi dia ragu dan hanya melirik Si-yun. Dia mengakui bahwa rasanya tidak tepat untuk minum ketika hanya ada mereka berdua, tetapi sekarang suaminya ada di sini. Dia mungkin akan mempertimbangkannya dan ingin tahu apakah Si-yun setuju. Tetapi sekarang suaminya ada di sini. Dia mungkin akan mempertimbangkannya dan ingin tahu apakah Si-yun setuju. Si-yun merasa gugup dan bertanya kepada Jongmin, apakah mereka bisa santai, dan hanya sedikit dia tersenyum dan setuju. Setelah beberapa saat, Jae-hyuk membahas betapa cepatnya dia menikah dan mengatakan bahwa dia seharusnya memberitahunya. Jongmin meminta maaf, tetapi dia menanggapinya dengan tawa, mengatakan bahwa dia mengerti. Dia kemudian beralih ke Si-yun dan mengingatkannya betapa percaya dirinya dia dulu, menunjukkan bahwa Si-yun telah menepati janjinya. Pada akhirnya, Si-yun tidak mengerti pada awalnya, dan cerita kembali ke momen bertahun-tahun yang lalu, ketika dia meminta maaf kepada Jae-hyuk. Saat itu, Jae-hyuk telah memperingatkannya bahwa jika Si-yun terus menyakiti Jongmin, tidak akan lama sebelum dia mengambilnya. Dengan memori itu muncul kembali. Seoyeon mengerti apa yang dia maksud. Dia mengambil tegukan, dan menjelaskan bahwa mereka telah melalui suka dan duka, tetapi Jongmin telah memahami. Jadi dia harus berusaha lebih baik untuknya. Jae-hyuk tetap diam, melihat betapa tegangnya Seoyeon. Dia bertanya berapa lama dia berencana untuk bertindak kaku setiap kali Jongmin ada di sekitar dan mendesaknya untuk bersantai. Sehun mencoba untuk lebih santai dan menurunkan gelas dari wajahnya Jongkook mendekat kepadanya dan memberitahu Jae-hyuk bahwa Sehun telah banyak berubah. Dia berbagi bagaimana dia bahkan khawatir bahwa pertemuan Jae-hyuk mungkin menyebabkan skandal tentang karakternya. Dia meledak dalam tawa. Jae-hyuk juga tertawa, mengakui bahwa setidaknya Si-yun tahu dia telah salah. Si-yun tetap diam dan minum sambil bertanya-tanya, mengapa dia satu-satunya yang takut dengan lelucon seperti ini. Minuman mereka segera habis. Jadi Jae-hyuk memesan 1 botol soju lagi. Si-yun bertanya apakah dia lebih menyukainya, dan Jae-hyuk mengatakan bahwa dia selalu merasa terlalu kenyang dengan bir, memeriksa apa yang pasangan itu suka. Si-yun suka bir dan Jongmin menikmatinya kadang-kadang. Saat dia melihat Si-yun, dia menyadari bahwa dia belum pernah melihatnya mabuk. Jae-hyuk merasa itu mengejutkan, dan menganggap Si-yun pasti memiliki toleransi yang kuat. Tetapi Si-yun menjelaskan bahwa dia tidak pernah punya kesempatan, karena orang-orang di sekitarnya selalu mabuk terlebih dahulu. Jongmin bertanya-tanya dalam hati seperti apa Si-yun saat mabuk, dan apakah dia akan menjadi lebih perhatian. Sesaat kemudian dia khawatir bahwa membuatnya minum terlalu banyak tidak baik untuk kesehatannya. Sementara Si-yun dan Jae-hyuk terus berbicara, dia memperhatikan sesuatu dan bertanya kepada Si-yun, apakah dia akhirnya ingat nama Jae-hyuk. Dia terlihat bingung, lalu tersenyum dan berkata bahwa dia selalu ingat. Jae-hyuk terkejut dan bertanya apakah dia sengaja salah mengucapkannya. Jongmin juga menatap dengan terkejut. Sehun memberinya senyuman aneh dan meminta maaf. Tetapi ketika itu tidak terlihat meyakinkan, dia mendesaknya untuk melupakan hal itu. Jongmin mencoba menahan tawanya tetapi tidak bisa. Dia berkata bahwa itu selalu terasa aneh karena Si-yun biasanya memiliki ingatan yang baik, tetapi terus salah mengucapkan nama Jae-hyuk. Si-yun merasa malu dan bertanya mengapa dia membahasnya. Sekarang Jae-hyuk kemudian bertanya padanya,
apakah dia sengaja memanggilnya Hyuk untuk menghina dia? Si-yun terkejut sementara Jong-hun tertawa lebih keras. Si-yun dengan cepat menjelaskan bahwa itu adalah kesalahan yang tulus, dan bahwa dia memiliki banyak pikiran saat itu. Jong-min memeriksa apakah itu benar-benar terjadi, dan ketika dia memberitahunya untuk berhenti tertawa, atau dia akan menciumnya untuk membuatnya berhenti. Dia terus tertawa dan memberitahunya bahwa dia tidak bisa dipercaya. Jae-hyuk mengamati mereka dan tersenyum. Jong-min tertawa lepas, dan Jae-hyuk mengamatinya di atas sojunya dengan senyum lembut. Diam-diam bersyukur kepada Tuhan. Akhirnya saatnya pulang. Di luar Hee-hyuk berkata bahwa dia akan mengirim pesan kepada Jong-min nanti yang membuat Sehun melotot padanya. Melihat ekspresinya Hee-hyuk tertawa dan memberitahu Jong-min bahwa jika mereka bertemu lagi, mereka setidaknya harus mengucapkan halo. Dia setuju. Dia berjalan pergi, berhenti sejenak untuk melihat kembali ke mereka berdua dan menyadari betapa bahagianya mereka bersama. Dia tersenyum pada dirinya sendiri. Saat itu, sebuah panggilan masuk, dia menyapa penelepon, yang bertanya apakah dia benar-benar akan mengatakan tidak karena seseorang tertarik padanya. Dia menjawab bahwa dia menyukai orang lain. Penelepon itu terus mendesak, bertanya apakah wanita yang dia suka sekarang masih lajang Jae Hayakawa, menjelaskan bahwa dia tidak, karena pacarnya sekarang adalah suaminya. Penelepon itu meminta maaf, dan mengatakan bahwa dia akan menyampaikan penolakan itu, lalu bertanya, apakah mereka harus minum bersama segera? Jae Hayak berkata bahwa dia akan memikirkan tentang berkencan nanti setelah beberapa waktu berlalu. Kemudian adegan beralih ke Siwon, yang membantu Jongmin berjalan. Dia bertanya, apakah dia bersenang-senang, dan dia mengakui bahwa dia minum terlalu banyak lagi. Dia menatapnya, dan bertanya siapa dia. Dia bingung sejenak, lalu berkata bahwa dia adalah Si-yun. Dia kemudian menunjuk ke arah di mana Ye Hayak pergi, dan bertanya namanya. Dia mengenalinya dengan benar. Dan Si-yun berkata, itu sudah cukup baik. Jongmin tertawa terkejut bahwa dia datang mencarinya. Meskipun dia sudah pergi kurang dari 1 jam, dia menggoda reaksinya yang konyol, dan menyebutnya imut. Dia senang mendengarnya dan mendekat, menunjukkan bahwa dia pasti sedang mabuk. Dia bertanya apakah dia benar-benar menganggapnya imut, dan dia menjawab, ya, dia bahkan menambahkan bahwa dia mungkin juga imut saat mabuk. Mendekat lebih dekat, dia terkejut dan bertanya apakah dia ingin melihatnya mabuk. Dia dalam keadaan sedikit mabuk, memberikan jawaban campur aduk yang membuatnya bingung. Dia menjelaskan bahwa dia penasaran tetapi tidak ingin dia menderita keesokan harinya, atau merusak kesehatannya. Kecemasannya menenangkannya. Dia kemudian menyarankan bahwa jika dia benar-benar ingin melihatnya mabuk, mereka bisa minum beberapa gelas lagi saat sampai di rumah. Dia bertanya apakah dia serius. Dan dia berkata, itu hanya 1 hari dan tidak akan menyakitinya, dan bahwa dia akan melakukan apapun yang dia mau. Adegan berikutnya menunjukkan Siwon kembali ke rumah. Dengan banyak botol, Jongmin bertanya, apakah dia yakin tentang minum sebanyak itu? Dia berkata bahwa dia mungkin membutuhkan jumlah itu jika dia ingin mabuk. Lalu bertanya apakah dia bisa menghadapinya. Dia tidak tahu harus berkata apa. Dia mengulangi bahwa dia tidak tahu bagaimana dia akan bertindak dan bertanya, apakah dia yakin bisa menghadapinya? Dia tertawa dan memberitahunya bahwa dia tidak khawatir karena dia juga sedang mabuk dan menyarankan mereka minum bersama dia. Dengan tegas, memberitahunya bahwa dia hanya akan minum soda sampai dia sadar kembali, tetapi dia menolak. Tak lama kemudian sebagian besar botol sudah kosong. Jongmin panik di dalam hati dan menyadari bahwa dia seharusnya mengambil peringatannya dengan serius. Sion sekarang berada di atasnya, mengatakan hal-hal yang sangat mengejutkannya sehingga dia hampir tidak percaya bahwa dia mampu berbicara seperti itu. Adegan kembali ke beberapa saat sebelumnya. Beberapa botol sudah kosong, tetapi Si-yun masih menunjukkan tidak ada tanda-tanda mabuk. Jungman bingung saat melihatnya. Dia bertanya-tanya mengapa tidak ada yang memengaruhinya, dan langsung menanyakannya padanya. Si-yun tetap diam. Dia hanya menatap botol soju di depannya mengambilnya. Dan tiba-tiba mulai meminumnya sekaligus. Jung-won terkejut, dan buru-buru mengambil botol dari tangannya, sambil bertanya apa yang dia pikirkan. Si-oh-yun mengingatkannya bahwa dia ingin melihatnya mabuk. Dia memperingatkannya bahwa minum soju seperti itu akan merusak kesehatannya. Dia mengabaikan peringatan itu, mengambil kaleng bir dan mulai minum lagi. Jongmin menjadi cemas, dan memberitahunya untuk tidak berperilaku seperti itu lagi. Dia kemudian menyarankan untuk mendapatkan makanan. Sehun tidak menjawab. Dia bertanya, apakah dia bahkan bisa mendengarnya. Dia memberitahunya bahwa perutnya sudah kenyang, dan dia tidak bisa makan apa-apa. Kekhawatirannya beralih ke tubuhnya, dan apa yang mungkin dilakukan alkohol padanya. Kemudian sesuatu yang lain terlintas dalam pikirannya. Si-yun malam ini sangat diam, serangkaian pikiran memenuhi pikirannya. Saat dia bertanya-tanya, apakah dia marah tentang sesuatu. Dia bertanya-tanya apakah itu karena dia telah bertemu Ye Hayak sebelumnya. Meskipun dia tampak baik-baik saja ketika mereka mengucapkan selamat tinggal. Dia mempertanyakan apakah dia mungkin merasa berbeda dalam retrospeksi. Dia memanggilnya dan bertanya,
Apakah dia bersenang-senang, dan apakah dia marah? Seun terlihat terkejut, lalu tersenyum dan bertanya, mengapa dia berpikir dia sedang dalam suasana hati yang buruk. Dia memberitahunya bahwa dia sudah diam sepanjang hari. Seun menuangkan soju ke dalam gelasnya, dan mengatakan bahwa dia tidak marah, lalu menunjukkan bahwa dia menjadi canggung. Setiap kali dia diam, kata-katanya membingungkannya. Dia mengangkat minuman dan menghabiskannya. Dia mengingatkannya lagi untuk berhenti minum terlalu banyak, atau dia akan membuat dirinya sakit. Begitu gelasnya kosong, dia memberitahunya bahwa itu baik-baik saja, karena bahkan bagian dalam tubuhnya juga berotot. Dia memberitahunya untuk tidak bercanda seperti itu. Dia berkata bahwa dia tidak bercanda, dan mengakui bahwa dia telah berolahraga untuk mengesankan dia, berusaha menggoda dia. Pengakuan itu membuatnya terkejut. Dia bertanya, apakah dia benar-benar berolahraga? Untuknya dia memperbaiki dirinya, dan berkata, itu juga sebagian untuk dirinya sendiri, karena dia yang akan mendapatkan manfaatnya. Jika dia berhasil memenangkan hatinya, pernyataan itu mengejutkannya lagi, dan dia mengambil minuman miliknya sendiri. Kemudian dia bertanya apa yang dia suka darinya, dan memberitahunya untuk tidak memberikan jawaban yang samar. Dia ingin yang spesifik. Sehun mulai menyebutkan semua yang dia lihat padanya. Dia berkata, matanya mengingatkannya pada langit sebelum matahari terbit. Dia menyukai mulut kecilnya, dan cara pipinya mengembang saat dia makan. Dia menemukan suaranya yang lembut dan tinggi, mudah didengarkan. Dia menunjukkan bahwa, bahkan ketika dia ingin melihatnya mabuk, dia masih khawatir tentang kesehatannya. Sesuatu yang dia anggap menggemaskan. Dia memperhatikan bahwa dia, akhir-akhir ini, sering memeriksa dirinya di cermin, dan menganggapnya lucu. Dia menemukan kebiasaannya yang khawatir tentang tingginya, sambil memberitahunya untuk berhenti tumbuh. Sangat menggemaskan, semua ini membuatnya terharu. Seoyeon mengambil tangannya, dan melanjutkan dia mengagumi jari-jarinya yang panjang. Ramping yang mengingatkannya pada boneka, dengan tulang yang halus dan tanpa otot. Dia berkata, memegang tangannya selalu membuatnya ekstra hati-hati, karena dia takut terlalu keras dan melukainya. Hanya pikiran itu saja membuat jantungnya berdebar. Pandangannya beralih ke kakinya, dan dia menambahkan bahwa bahkan kuku jari kakinya tumbuh rapi. Dia mengakui bahwa dia tidak tahu betapa jatuh cintanya dia. Setiap kali dia mengenakan celana pendek, dia terus berbagi semua yang dia simpan di hatinya. Pikirannya tentang tubuhnya semakin intim, dan Jongmin duduk membeku mendengar kejujuran mendadak itu. Seon bergerak ke atasnya, dan mengambil posisi atas, menjelaskan bagaimana ekspresinya di momen-momen seperti ini, membuatnya menginginkannya. Dia memberitahunya bahwa dia tidak menyadari betapa tak tertahankannya. Dia terlihat, Jongmin terkejut dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya dia katakan. Seon tersenyum dan berkata, dia terus memanggilnya imut sebelumnya, tetapi dia tidak mengerti betapa banyak dia menahan diri ketika semua yang dia inginkan adalah dia. Kata-kata itu menjadi terlalu banyak baginya. Dia meraih wajahnya dan memberitahunya untuk berhenti, dan menuntut untuk tahu apakah dia gila. Dia bertanya apakah dia mabuk, dan bagaimana dia bisa mengatakan hal-hal seperti itu. Kemudian dia menyadari bahwa dia sebenarnya mabuk. Kesadaran itu mengejutkannya, dan dia bertanya-tanya, apakah inilah yang dia jadi di bawah pengaruh alkohol. Seun mengambil tangannya, tersenyum dan berkata, dia terlihat paling menawan ketika dia menatapnya seperti ini. Seluruh wajahnya memerah. Dia tiba-tiba mendekat dan menjilati tangannya. Dia menarik diri dalam kepanikan dan menatap tangannya dengan tidak percaya. Dia mendorongnya menjauh, memaksanya bangkit dari lantai, dan membawanya ke arah kamar tidur. Dia menyuruhnya untuk tidur sementara dia membersihkan. Dia bilang, ingin membantu. Dia mengalihkan perhatian dengan mengatakan bahwa dia hanya perlu membuang botol-botol itu. Dia mencoba untuk mengatakan lebih banyak, tetapi dia mendorongnya ke tempat tidur, menyuruhnya untuk berbaring dan memperhatikannya. Segera dia tertidur. Dalam hitungan detik, dia menyadari bahwa dia pasti telah memaksakan diri demi dirinya. Dia memikirkan perilakunya, biasanya dia berbicara secara terbuka. Tetapi malam ini dia berbicara tanpa batasan. Sama sekali. Dia melihatnya tidur dengan damai dan tersenyum. Dia mendekat, menciumnya dan mengucapkan selamat malam di adegan berikutnya. Mata Seon terbuka. Dia duduk tegak dalam kebingungan dan mengakui pada dirinya sendiri bahwa dia tidak ingat apa-apa. Kepalanya berdenyut. Dia berjalan ke dapur di mana Jongmin bersinar begitu melihatnya terbangun. Dia menyiapkan sarapan dan menyajikan sup tauge untuk mengatasi mabuknya. Melihatnya memasak membuatnya terkejut. Dia menyuruhnya untuk duduk dan makan, karena dia hampir tidak makan apapun malam sebelumnya. Sehun mencicipi makanan itu dan menghargainya. Dia mendorongnya untuk makan sebanyak yang dia mau sambil memperhatikannya. Dia memikirkan segala sesuatu yang telah dia pelajari darinya malam sebelumnya. Bahkan setelah mendengar perasaannya yang tidak terfilter, dia masih menganggapnya menggemaskan. Dia tertawa dalam hati, betapa dalamnya cinta telah membutakannya. Sehun memintanya untuk makan juga,
dan dia bergabung dengannya dengan bahagia di meja. Sehun mengemudikan mobil dan memberitahu Jongmin bahwa dia sudah di bawah untuk menjemputnya, dan memintanya untuk keluar. Dia dengan senang hati mengatakan bahwa dia sedang dalam perjalanan. Dia bertanya, apakah dia bersenang-senang dengan teman-temannya, dan dia setuju, tetapi seseorang memanggilnya dengan sopan. Perhatiannya beralih ke orang itu. Ketika Si Yun tiba untuk menjemputnya, dia melihatnya dari dalam wheel, berbicara dengan seorang pria yang mengatakan sesuatu yang tidak jelas. Apapun yang dia katakan membuatnya tertawa, dan melihat senyumnya kepada pria lain membuat Si Yun terkejut di sore yang tenang. Dan untuk pertama kalinya Si Yun tidak memiliki pekerjaan yang terjadwal. Jongmin tampak terkejut saat dia duduk di sofa. Dengan Si Yun menariknya dekat kemudian bahkan saat dia memasak, Si Yun tetap menempel di sisinya membuatnya bertanya-tanya. Apakah energi ekstra yang dimilikinya berasal dari tidak adanya pekerjaan? Dia pindah ke ruangan lain untuk menyelesaikan lebih banyak tugas, dan dia mengikutinya ke sana juga. Setelah mandi lama, dia keluar dan menyuruhnya untuk menyegarkan diri dia. Dengan tenang mencatat betapa fisiknya menjadi lebih penuh kasih. Bahkan saat makan siang, Sehun duduk di kursi, sementara dia duduk di pangkuannya. Dia bertanya apakah dia tidak akan makan, tetapi dia tidak menjawab. Ketika dia perlu pergi ke kamar mandi, dia mencoba mengikuti lagi. Memaksanya untuk menahan diri, dia mulai khawatir tentang staminanya, dan berpikir tentang bagaimana dia harus ke kantor keesokan harinya. Dia berharap dia akan mempertimbangkan batasannya, namun dia ragu karena dia menikmati perhatiannya. Dia mengakui pada dirinya sendiri, bahwa dia tahu tubuhnya bekerja dengan sempurna untuk menggoda dirinya dia. Kemudian memperhatikan dia berbaring di sofa tanpa pakaian, menonton TV dan bertanya-tanya. Apakah dia tidak khawatir sama sekali? Dia mengambil kertas dan mulai mencantumkan hal-hal seperti tempat tidur oke, sofa oke, dapur sekali atau 2 kali sehari, toilet tidak, dan kamar mandi oke. Dia mempertanyakan dirinya sendiri, bahkan membuat daftar seperti itu. Pada saat itu, Sehun mengambil kertas darinya dan membaca kategori tersebut dengan keras. Dia mencoba merebutnya kembali dan menyuruhnya untuk tidak membacanya. Setelah melihatnya, dia tersenyum nakal dan bertanya tentang bagian kamar mandi. Dia panik dan berkata, itu bukan seperti yang dia pikirkan, dan menyuruhnya mengembalikan kertas itu. Dia kemudian bertanya mengapa dia terus menempel padanya. Tidak peduli apa yang dia lakukan. Dia mengerti bahwa dia sedang beristirahat, tetapi tetap ingin tahu mengapa Seong berpikir dia telah setuju untuk lebih dari yang dia harapkan. Dia meminta maaf dan berkata bahwa dia merasa gelisah. Permintaan maafnya mengejutkannya. Dia menjelaskan bahwa dia telah menghabiskan lebih banyak waktu sendirian, sementara dia bekerja, yang membuatnya merasa terpuruk seperti sebelumnya. Melihat seseorang mendekatinya, baru-baru ini juga tidak membantu. Kata-katanya membuatnya bingung, sampai dia menyadari momen apa yang dia bicarakan. Dia menyadari bahwa dia telah melihatnya, meskipun dia tidak pernah menyebutkannya. Dia bertanya-tanya, apakah kasih sayang ekstra yang dia tunjukkan adalah cara untuk menghibur dirinya sendiri, dan menganggapnya menggemaskan Jongmin. Memberitahunya bahwa dia tidak tahu. Dia berkata, itu pasti menjengkelkan dan menyebut dirinya kekanak-kanakan. Mengatakan bahwa dia akan mencoba menahan diri. Dia segera protes dan memberitahunya. Tidak perlu reaksinya yang tiba-tiba membuatnya bingung. Dia tersipu dan memikirkan bagaimana dia juga ingin memeluknya erat setelah semua yang dia katakan padanya. Bahwa dia tidak kekanak-kanakan, dan bahwa dia mengerti apa yang dia rasakan. Dia menunjukkan bahwa seharusnya dia yang merasa cemas, karena banyak selebriti cantik telah menyebutkan dalam wawancara bahwa mereka adalah penggemarnya dan menganggapnya sebagai tipe ideal mereka. Dia berkata bahwa dia tahu dia hanya peduli padanya tetapi tetap merasa cemburu. Dia menjawab bahwa dia tidak berpikir. Dia tahu tentang itu, menariknya lebih dekat, dan bertanya apakah dia masih diizinkan untuk tetap dekat selama bukan saat dia di dapur, atau menuju toilet. Dia menutupi wajahnya tersipu, menyadari bahwa dia telah mengetahui segalanya. Dia kemudian bertanya, apakah dia bisa melakukan hal-hal yang lebih buruk padanya? Dia naik di atasnya, menekannya ke lantai setelah menciumnya. Dia memberitahunya bahwa dia senang telah menikah dengannya, lalu menggigit dadanya sambil tersipu. Dia bertanya mengapa dia menggoda dirinya ketika dia adalah yang menulis daftar itu. Dia mengakui bahwa dia tidak pernah mengatakan bahwa dia tidak menyukai semuanya. Dia tertawa dan menatapnya dengan penuh kasih. Dia menariknya erat ke dalam pelukannya, dan berkata bahwa dia ingin menyimpannya hanya untuk dirinya sendiri. Dia mengingatkannya bahwa dia harus bekerja keesokan harinya. Mereka berdua tertawa. Dia berkata bahwa dia akan menguncinya setelah bekerja, dan dia menjawab bahwa dia akan membiarkannya pergi bekerja keesokan harinya. Mereka saling berpelukan di lantai. Tertawa pelan narasi beralih ke adegan bonus, di mana Seoyeon mengunjungi Bin. Bin dengan senang hati memanggilnya pangerannya. Seoyeon memeriksa keadaannya, dan Ibu Bin meminta maaf atas perilakunya yang bersemangat. Dia menjelaskan bahwa putrinya sangat mencintainya. Melihat Seoyeon dan Bin bersama membuatnya bertanya, apakah dia dan Jongmin berencana untuk memiliki anak, meskipun dia mengerti bahwa mereka menikah muda, dan mungkin berpikir itu terlalu cepat.
Penyebutan anak-anak mengejutkan Si-yun. Sementara Jongmin menghabiskan waktu dengan Sora, yang juga mengangkat topik bayi, yang membuat Jongmin sedikit terkejut. Sora berkata bahwa dia hanya penasaran, karena Jongmin adalah satu-satunya yang sudah menikah di antara teman-temannya, dan dia ingin memahami masalah kehidupan nyata ini sebelum menghadapinya sendiri. Kembali dengan Ibu Bin Seo-yun menjawab bahwa jika dia bisa melahirkan sendiri, dia mungkin akan mempertimbangkannya. Nanti jawabannya mengejutkannya begitu banyak, sehingga dia mulai batuk. Dia menyuruhnya untuk tidak bercanda tentang hal seperti itu. Sehun tertawa dan berkata bahwa dia tidak terlalu khawatir tentang topik itu, kecuali istrinya yang mengangkatnya terlebih dahulu. Jongmin di sisi lain memberikan jawaban tegas, tidak kepada Sora. Dia menjelaskan bahwa dia paling bahagia ketika hanya dia dan Si-yun bersama. Jawabannya mengejutkan Sora. Jongmin melayang melalui dunia mimpi, tidak yakin berapa lama waktu telah berlalu. Tidak yakin apakah tubuhnya masih utuh. Dia bertanya-tanya, apakah dia sudah mati? Saat dia bergerak maju dan tenggelam ke tanah dalam keputusasaan tangan, Sean muncul di belakangnya, memegangnya sambil bertanya apa yang membuatnya begitu dalam berpikir, dan apakah dia sedang memikirkan dirinya. Dia mendorong tangannya menjauh tanpa menjawab, dan dia mencoba meringankan suasana dengan mengklaim bahwa itu hanya sebuah lelucon. Dia memberitahunya bahwa dia tidak dalam suasana hati untuk bercanda. Dia mempertanyakan dirinya sendiri, bertanya-tanya apakah dia akan pernah bebas dari Shonbaek, apa yang akan terjadi jika dia melarikan diri dari genggamannya, dan apakah kebahagiaan menunggu di luar jangkauannya. Dia menatapnya dengan punggung menghadap, dan bertanya-tanya apakah dia masih memiliki perasaan untuknya, dan apakah itu sebabnya dia terus mencoba berunding dengannya. Meskipun dia tahu jauh di lubuk hatinya tidak ada yang akan berubah, dia memberitahunya bahwa begitu dia bangun, dia akan berpura-pura tidak ada yang terjadi. Dan dia memintanya untuk pergi bersamanya. Agar mereka bisa akur, dia tersenyum, dan mencatat bahwa dia masih mengucapkan hal yang sama. Dia menyentuh wajahnya, dan berpikir bahwa dia terlalu peduli, yang membuatnya mustahil untuk melepaskannya. Jika dia sudah kejam dari awal, dia percaya dia bisa menjadi satu-satunya di dunia yang menyukainya karena dia baik. Orang lain mencoba campur tangan. Dia berdiri memukulnya dan memintanya untuk melakukan sebuah permintaan. Ketika dia bertanya permintaan apa, dia memberitahunya untuk pergi. Dia menyatakan bahwa dia tidak ingin melihat wajahnya. Lagi bahwa dia akan membunuhnya jika dia melakukannya, dan bahwa dia akan tetap di sana sesuai keinginannya. Tetapi dia tidak boleh muncul di depannya lagi. Dia mengingatkannya bahwa dia bisa mengendalikan itu. Dia melihat tangannya tidak berkata apa-apa, tersenyum samar dan menghilang atas perintahnya. Setelah dia menghilang, dia mencoba menenangkan dirinya. Dia duduk dan memberitahu dirinya bahwa dia perlu berpikir dan menemukan cara untuk pergi tanpanya kepanikan. Mulai merayap masuk. Saat dia meyakinkan dirinya bahwa pasti ada cara, sebuah pena tiba-tiba muncul di dekat tangannya, dan dia mengangkatnya terlarut dalam pikirannya. Dia mulai menulis kata yang sama di lantai. Lagi dan lagi dia mencatat dalam hati bahwa dia tidak bisa memberitahu apakah itu siang atau malam. Tidak ada cara untuk mengukur satu hari yang berlalu. Dia telah menandai hari hanya melalui insting. Setiap kali dia merasa cukup, waktu telah berlalu. Dia tidak berniat untuk melacak waktu pada awalnya. Tetapi kebosanan membuatnya merasa seperti kehilangan akal. Tidur tidak pernah datang karena itu adalah mimpi. Dan rasanya seperti dia terjebak selama berbulan-bulan. Dalam keadaan terkejut, dia bertanya-tanya, sudah berapa lama sejak dia berbicara keras. Kepanikan muncul lagi saat dia menyadari dia sangat haus. Pikirannya berputar dengan pertanyaan tentang apa yang dia lakukan di sana, apa yang salah, dan kapan semuanya mulai hancur. Dia mempertanyakan apakah itu dimulai ketika dia memasuki mimpi untuk mendengar tentang Si-yun, ketika dia meninggalkannya karena kekecewaan pertama kali dia menyelamatkannya, atau ketika dia mulai bermimpi jernih. Dia bertanya pada dirinya sendiri, apakah salah untuk mencintainya? Pikiran-pikiran ini mendorongnya menuju kegilaan dia, merasa putus asa untuk seseorang di sampingnya. Frustrasi menguasainya saat dia menyadari, dia tidak bisa lagi menanggung apapun sendirian. Dia membutuhkan seseorang bersamanya. Sehun tidak ada di sana, namun suaranya bergema di sekelilingnya, bertanya-tanya siapa yang dia inginkan di sampingnya. Suara itu mengejutkannya. Dia memprosesnya perlahan hingga dia mulai tertawa, kemudian terisak menangis saat dia memanggilnya bajingan, meyakinkan dirinya bahwa dia sudah benar-benar gila dan tidak bisa mengendalikan dirinya. Dia muncul di belakangnya dan memberitahunya untuk tidak berbicara buruk tentang gadis yang dia sukai. Dia berbalik dengan terkejut dan memanggil namanya sebelum berlari ke pelukannya. Terisak saat dia memohon padanya untuk tidak meninggalkannya sendirian di sana. Dia bertanya mengapa dia pergi, kemudian menyadari dia seharusnya tidak mempertanyakannya, dan sebaliknya perlu meminta maaf. Melalui air mata dia mengakui kesalahannya berulang kali, dan memohon padanya untuk tidak meninggalkannya. Dia menyentuh bibirnya, dan mengaku bahwa dia merindukannya. Dia menciumnya, dan dia menerimanya sambil berbisik bahwa dia juga merindukannya. Dia memberitahunya bahwa dia juga merindukannya. Dia tersenyum dan mendekat, dan mengakui bahwa dia mencintainya, lebih dari yang dia sadari.
Dia memberitahunya bahwa itu membuatnya bahagia, dan memintanya untuk mengatakan lebih banyak. Dia mulai mengulang cintanya untuknya. Dia memeluknya erat, dan berbaring bersamanya di lantai. Dia beristirahat di pangkuannya dengan lega. Dia tersenyum sambil memeluknya, dan memberitahunya bahwa dia mencintainya lebih. Mimpi itu berakhir dengan nada damai itu, dan pagi pun tiba. Siwon terbangun lebih dulu dan melihat Jo Hyun, yang tidur nyenyak di sampingnya. Dia menatapnya dengan rasa takut yang tersisa, dan memikirkan betapa menakutkannya mimpi itu, dan betapa anehnya rasanya dia menepis rasa takut itu, dan meletakkan kepalanya di dadanya yang membuatnya terbangun. Dia bertanya, apakah dia mencoba mencium baunya lagi, dan dia mengabaikannya dengan mengatakan bahwa dia mengalami mimpi buruk. Dia bertanya, apakah dia baik-baik saja? Dia mengakui bahwa dia tidak baik dan memintanya untuk menghiburnya. Dia bertanya bagaimana seharusnya dia melakukannya, dan dia meminta kalimat manis yang dimaksudkan untuk menenangkannya. Dia mengeluh bahwa itu terlalu berlebihan. Foto pernikahan mereka muncul berikutnya, menunjukkan betapa bahagianya mereka dulu. Dengan sekilas terakhir itu, cerita pun berakhir. Ini adalah akhir, terima kasih telah menonton hingga finale. Jangan lupa untuk berlangganan, suka dan bagikan, dan pastikan untuk memberikan poin tinggi.